Hadirin kami silakan kembali ke posisi semula. Bapak Ibu hadirin sekalian, Tribun Network merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus sampai hari ini. Page view jaringan news portal Tribun Network telah mencapai 1,5 miliar kali dalam sebulan, sehingga menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Tribun Network, mata lokal, menjangkau Indonesia. Bapak Ibu, sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk hadir secara penuh di Sulawesi Tenggara. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan hadirnya jaringan news portal ke-51 Tribun Network, yaitu tribunnews.sultra.com. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat untuk membuka acara ini dengan menyampaikan sambutan dan sekaligus meresmikan hadirnya tribunnews.sultra.com di Sulawesi Tenggara kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami silakan. Terima kasih Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Pak Ali Masih, Bapak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, Bapak Kepala BKPM, Bapak Panglima Kodam, Tujuh Buana, Mayor Jenderal Andi Sumangeruka, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara, Bapak Kiai Haji Mursyidin, Bapak Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Pak Abdurrahman Saleh, Bapak Sulkanain Kader, Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Bupati Konawe Utara, Pak Samin, Bapak Wali Kota Bau-Bau hadir sebagai tamu VIP, Bapak Dr. A.S. Sabrin, Bapak Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Bapak Abdurrahman Saleh, Bapak-Bapak hadirin, Bapak sipil dan militer di Kendari dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Tahun lalu kami ke Labengki di Konawe Utara dan saya terkesan karena itu mengubah pandangan saya 20 tahun terakhir mengenai Sulawesi Tenggara, bahwa kota ini sudah tumbuh luar biasa dengan tambang nikelnya kelihatan dalam perjalanan ke Labengki, dan para wisatanya sudah tumbuh-tumbuh terus. Kota Kendari juga berkembang sangat pesat dari hanya sekedar jalan bypass menjadi kota yang besar, dan kami merasa Tribun perlu hadir di Sulawesi Tenggara, di Kendari untuk tumbuh dan bangkit, membangun masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, para stakeholder di Sulawesi Tenggara. Ini adalah website berita ke-51 di jaringan Tribun Network, dan kami senang bahwa kami bisa membuka kesempatan kerja kepada wartawan-wartawan yang ingin tumbuh profesional di media profesional. Semoga Tribun News Network bisa berkontribusi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Mohon doa Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita semua bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan Sulawesi Tenggara. Dengan ini saya menyatakan itu suara dantung-dantungnya apa itu? Tribun News.sultra.com dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Taman Nasional Wakatobi, Kepulauan Labengki, Pantai Sagori, Pulau Bokori. Lokasi-lokasi ini hanya sebagian dari keindahan alam yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Belum lagi kekayaan alam yang Tuhan berikan berupa nikel, bahan dasar pembuat baterai untuk mobil listrik. Sulawesi Tenggara bersama Sulawesi Tengah merupakan kawasan yang mempunyai kekayaan alam berupa nikel terbesar di dunia. Tak pelak, para investor kelas dunia telah dan sedang melirik areal tambang yang bernilai tinggi tersebut. Apalagi setelah pemerintah Indonesia getol menawarkan investasi di bidang baterai untuk mobil listrik kepada para investor kakap di luar negeri. Pada era reformasi, terbentuk 11 kabupaten baru, sehingga pada saat ini, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Penduduk di provinsi ini terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 1990 saja, jumlah penduduk tercatat 1,3 juta jiwa. 10 tahun kemudian meningkat menjadi 1,7 juta jiwa. Dan pada sensus 2020 mencapai 2,62 juta jiwa. Perkembangan yang begitu pesat di Sulawesi Tenggara membuat Tribun Network mendirikan portal ke-51 di wilayah ini. Portal bernama tribunnewssultra.com ingin ikut memberikan sumbangsih kepada warga Sulawesi Tenggara untuk mencapai tujuan bersama, yakni masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan modern. Tribunnewssultra.com bertekad menyuarakan aspirasi warga dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara ke kancah nasional, bahkan dunia. Tribunnewssultra.com ingin ikut mengawal pemanfaatan sumber daya alam yang begitu melimpah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, fairness, dan bersifat membangun. Untuk itu, Tribunnewssultra.com memohon doa restu, dukungan, dan kerjasama yang erat dengan semua pihak di Sulawesi Tenggara. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Ya, dengarin suara Dan tribunnewssultra.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Mari kita berikan sambutan, tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya, tentu untuk mengawali sore yang baik ini, kita awali dengan doa. Kami mengundang Ketua MUI Sulawesi Tenggara, Kiai Haji Mursyidin, untuk berkenan memberikan sambutan atas diluncurkannya tribunnewssultra.com, dan juga kiranya berkenan untuk dilanjutkan dengan membawakan doa harapan untuk kemajuan tribunnewssultra.com. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita menundukkan kepala sambil berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dan maunah pada acara yang kita laksanakan pada siang yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau yang ada di daerah masing-masing. Jawabnya ada. Kok hilang kenapa ya? Hilang suaranya. Aduh.
dari Bobo Kiai Haji Mursyidin yang telah memimpin doa pada sore hari ini, dan tentu doa juga dari kita semua dipanjatkan agar tentu tribunnews.ultra.com ini senantiasa memberikan inspirasi dalam setiap beritanya. Bapak Ibu, sudah hampir 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, salah satunya sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi kapan berakhir membuat pemerintah gencar untuk mengembalikan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan cara menarik investor. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari sejumlah narasumber andal dan kompeten tentang bagaimana cara menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara di tengah pandemi. Untuk sesi webinar sore ini, saya tidak sendirian, melainkan ditemani moderator kita, senior saya di dunia jurnalistik dan saat ini menjabat sebagai News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Inilah webinar nasional menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Keynote speaker kita hari ini, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Narasumber kita hari ini, yang terhormat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Panglima Kodam 14, Hasanuddin. Majen TNI Andi Sumangeruka. Webinar ini akan dimoderatori langsung oleh News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Halo, selamat sore Mas Feby, apa kabar? Selamat sore Mbak Friska. Semangat dan sehat. Semangat dan sehat selalu tentunya. Silakan Mas. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, selamat sore buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, News Director Tribun Network Kompas Gramedia. Pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator. Tentu saya tidak sendiri, tadi sudah disampaikan. Saya ditemani oleh Mbak Friska Clarissa, supaya ruang kita bisa lebih sedap, bisa lebih berwarna. Ya, diharapkan bisa lebih gayang kita ngobrol pada kesempatan hari ini. Webinar kita kali ini mengambil tema yaitu menarik investasi ke wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Meskipun kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi, tetapi pandemi belum berlalu. Jadi pandemi masih ada karena vaksinasi masih belum tuntas. Kenapa kita memilih tema itu? Karena Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang mempunyai kekayaan sejarah, budaya, wisata alam, serta sumber daya yang melimpah. Tak pelak berbagai potensi yang terdapat di Sulawesi Tenggara menarik para investor untuk berinvestasi di wilayah yang kini memiliki 15 kabupaten dan 2 kota ini. Sumber daya alam berupa nikel di Sulawesi Tenggara menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi setelah penggunaan kendaraan listrik menjadi tren. Kendaraan listrik membutuhkan baterai. Sedangkan baterai dibuat bahan dasarnya dari nikel. Kabupaten Kolaka merupakan penghasil nikel dengan cadangan terbesar di Sulawesi Tenggara. Sebaran wilayah tambang nikel di Sulawesi Tenggara meliputi beberapa wilayah, di antaranya Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, dan Buton. Jadi Buton selain penghasil aspal juga ada nikel. Selain wilayah tambang di Sulawesi Tenggara juga dikenal sebagai tujuan wisata, Mbak Friska. Betul. Kita tahu, kita kenal
Taman Nasional Wakatobi. Nama Wakatobi terdiri merupakan gabungan dari 4 nama pulau ternyata yang terdapat di sekitar area tersebut, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomua, dan Binangko. Sebanyak 90% biota laut yang ada di dunia bisa dijumpai. Ada panorama keindahan alam bawah laut yang mencakup 25 gugusan terumbu karang, sekira 93 jenis spesies ikan berupa jenis burung laut serta 4 jenis penyu. Ada juga Kepulauan Labengki yang tadi disebutkan di Kabupaten Konawe Utara. Kepulauan ini identik dengan keindahan alam dan suasananya yang tenang. Saking indahnya, daerah ini bahkan dijuluki sebagai miniatur Raja Ampat. Pulau Labengki sendiri terbagi menjadi 5 pulau yang terdiri dari Labengki Besar, Labengki Kecil, Alnamira, Tukoh Kulai, dan Mawang. Itulah sebagian kecil dari kekayaan alam yang dilimpahkan Tuhan kepada wilayah Sulawesi Tenggara yang bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi. Oleh karena itu, Mbak Friska, kita telah bersama mengundang para narasumber yang mengupas bagaimana kita bisa menarik investasi di wilayah Sulawesi Tenggara meskipun masih dalam kondisi COVID-19. Silahkan disapa kalau gitu Mas Febi, para narasumber kita sore hari ini. Jadi kita sapa para narasumber kita. Yang pertama tentu Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Masih, Sarjana Hukum. Namun beliau kali ini diwakili oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Hajah Nur Endang Abbas, Trio. Bu Endang, apakah sudah hadir, Bu Nur Endang? Iya, siap Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Bu Nur Endang, kondisi sehat hari ini Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Salam selalu. Ya, Ibu tetap semangat meskipun di tengah situasi COVID-19. Mbak Friska, siapa lagi yang bisa kita sapa? Nah, berikutnya ini yang akan bicara soal wisata tadi juga yang sudah disampaikan Mas Febi. Ini potensi yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita akan sapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. BBA. Pak Sandi, apa kabar? Selamat sore. Mungkin Pak Sandinya masih belum bisa gabung. Nanti kita akan sapa. Pasti. Menjadi salah satu narasumber kita pada sore hari ini. Karena tadi ada banyak sektor yang akan kita bahas. Bicara soal investasi Sulawesi Tenggara ini bukan hanya satu sektor saja, tapi banyak. Betul. Sudut pandangnya. Betul, banyak sekali sektor-sektor lain yang pasti menarik untuk para investor datang ke Sulawesi Tenggara. Betul. Tadi kita sudah sapa. Berikutnya siapa lagi yang akan bergabung, Mas Febi? Ini sebenarnya yang paling kompeten di dalam konteks ini adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Namun karena ada tugas beliau lagi meluncur ke wilayah lain, maka kehadiran Pak Bahlil diwakili oleh Direktur Pameran Sarana dan Promosi, Pak Cahyo Purnomo. Pak Cahyo sudah hadir bersama kita di ruang virtual ini. Pak Cahyo dari BKPM. Oh, mungkin nanti akan menyusul. Baik, nanti kita akan sapa lagi dan ngobrol lebih banyak lagi. Iya. Saya juga akan sapa ini Menteri Pertanian, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Selamat sore, Pak Menteri. Apakah sudah bergabung? Nanti juga akan segera bergabung Menteri Pertanian, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, yang juga akan bergabung nanti bicara soal bagaimana keamanan yang jadi salah satu faktor penting dalam investasi ini. Iya, berikutnya mohon izin 2 menit. Ya. Baik. Terima kasih. Nah, sambil kita mempersiapkan, lanjut Mas Febi. Oke. Jadi selanjutnya ada Pak Pangdam 14 Hasanuddin. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Aster Kasdam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Arifin Dahlan. Pak Arifin, apakah sudah bergabung bersama kita kali ini? Assalamualaikum Pak Arifin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oh, kasih, saya sudah bergabung, Mas. oke, terima kasih Pak Arifin. Alhamdulillah. Sehat Pak Arifin? Alhamdulillah sehat. Iya, salam Sehat, sehat. Mas. Selanjutnya kita juga akan menyapa para penanggap yang kami undang dalam kesempatan kali ini. Mbak Friska silakan. Betul Mas Febi, yang akan menjadi penanggap saya akan sapa GM Network Operation and Quality Management Telkomsel Regional Sulawesi, Bapak M. Idam Kadir. Sudah bergabungkah Pak Idam? Selamat sore. Selamat sore, sudah bergabung. Sore, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya ada Pak Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Abdurrahman Saleh. Pak Abdurrahman Saleh, Assalamualaikum. Apakah sudah hadir di ruang virtual kali ini, Pak Abdurrahman Saleh? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak Abdurrahman Saleh, salam sehat ya Pak, semangat. Ya, salam sehat. Silakan selanjutnya Mbak Friska. Selanjutnya kita juga menyapa Bupati Konawe Utara, Bapak Ruksamin. Pak Ruksamin, selamat sore. Pak Ruksamin, apakah Nampaknya sudah belum gabung? Bergabung, nanti kita akan berbincang lebih lanjut Iya. lagi. Nah, siapa lagi yang sudah hadir Mas Febi? Nah, kepala daerah berikutnya adalah Bapak Wali Kota Kendari, Pak Zulkarnain Kadir. Saya kemarin sempat bertemu di rumah dinas beliau ketika saya ke Kendari. Ya. Ya, beliau janji hadir ke dalam kesempatan kali ini. Saya mau sapa Pak Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Zulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari. Pintu masuk wilayah Sulawesi Tenggara. Itu dia. Selanjutnya Mbak Friska. Selanjutnya sudah hadir pula Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Subhan. Selamat sore, Pak Subhan. Nanti juga kita akan bergabung dengan Pak Subhan. Selanjutnya, Mas Febi. Iya, jadi ini tokoh muda ini. Saya sempat bertemu dengan beliau, yaitu Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Sultra. Ya, Ketua Asosiasi namanya Bapak Andi Adi Aksar. Pak Adi Aksar, Assalamualaikum. Pak Adi Aksar, apakah sudah bersama-sama dengan kita semua di ruang virtual ini? Tampaknya akan segera bergabung ya, Mas. Moga-moga nanti dibantu panitia, Betul. teman-teman yang ada di Kendari untuk mengingatkan kepada para narasumber kita, selain itu juga dengan para penanggap kita bahwa kita sudah menunggu di ruang virtual ini. Ya. Nah, Ya. sebelum memulai sesi webinar akan ada apa dulu ini, Mas? Yang juga kita tunggu-tunggu, keynote speaker kita Iya. sore hari ini. Silakan. Iya, Mas. betul Pak Friska. Untuk memulai webinar kali ini, saya ingin memberi kesempatan pertama kepada Bapak Haji Ali Masih Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Provinsi Dr. Nur Endang Abbas Trio Sarjana Hukum. Kepada Nur Endang, kami persilahkan Bu, bebas waktunya Bu. Kalau mau menyampaikan materi presentasi, kami persilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir secara virtual, yang terhormat Kepala BKPM, yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang terhormat Pangdam 14 Hasanuddin, yang terhormat pimpinan Tribun News, para hadirin undangan para bupati yang sempat hadir, yang secara virtual, para undangan dan seluruh peserta yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan topik daripada tema yang diberikan oleh
tribun kepada Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang sedianya akan hadir membawakan materi ini, namun karena pada hari ini beliau sedang melakukan tugas dinas di Jakarta, sehingga saya disampaikan untuk mewakili beliau. Dan tentunya mohon perkenan, mohon maaf pada Direktur Tribun News sendiri ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya Sulawesi Tenggara seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat ataupun jargon dari kami, Sulawesi Tenggara adalah masa depan Indonesia. Tentunya saya akan menyampaikan gambaran umum Sulawesi Tenggara. Tadi telah disampaikan bahwa luas daratan, lalu kemudian luas perairan dan kemudian jumlah penduduk yang tersebar di 15 kabupaten kota dan 15 kabupaten dan 2 kota madya. Selanjutnya saya izin menyampaikan gambaran umum Sulawesi Tenggara, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran produk domestik regional bruto tahun 2020 atas dasar harga 130,18 triliun dan atas dasar harga konstan di 2010 mencapai 93,45 triliun. Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,65% dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,50%. Secara umum, pemicu kontraksi yaitu dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,25%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi juga pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Jadi ini juga bagian dari dampak adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya menyampaikan potensi pembangunan Sulawesi Tenggara. Potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara dari sisi aspek sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Adapun potensi pertanian dalam arti luas, terdiri dari subsektor tanaman pangan dengan luas areal masing-masing dan jumlah produksi per tahun, yaitu dapat dilihat dalam slide. Lalu kemudian subsektor perkebunan dan hortikultura dengan luas areal masing-masing dengan jumlah produksi per tahun yang terdiri dari kakao, lalu kemudian mete, lalu kemudian kelapa sawit dan kelapa seluas sesuai dengan yang kami paparkan dalam slide. Lalu subsektor peternakan terdiri dari komoditas, lalu kemudian sapi dengan populasi 419.882 ekor, produksi daging, unggas, dan kemudian produksi daging itu sendiri. Subsektor perikanan dan kelautan terdiri dari hasil penangkapan ikan tuna sebesar 12.600 ton, ikan tongkol, kepiting, dan rumput laut. Itulah potensi dari sisi pertanian dalam arti luas. Selanjutnya potensi wisata. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan potensi wisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Wisata alam, segitiga karang dunia di Kepulauan Wakatobi. Ini sudah menjadi 10 destinasi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian sekarang kami lagi mengembangkan destinasi Pulau Bokori dan Pantai Toronipa di Kabupaten Konawe, Pantai Nambo dan Kebun Raya di Kota Kendari, Pulau Labengki dan air panas Wawolesea di Kabupaten Konawe Utara, Goa Liang Kaubori dan Meleura di Kabupaten Muna,
sungai terpendek di dunia, yaitu di Tamborasi, Kabupaten Kolaka, 1000 goa di Buton Tengah, Pulau Ular di Buton Selatan, Pulau Kabaena di Bombana, air terjun Wawoni di Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Taman Nasional Rawa Opa, Pantai Tanjung Taipa, dan air terjun Moramo di Kabupaten Konawe Selatan. Tentunya ini menjadi potensi yang luar biasa dari sisi sektor wisata. Selanjutnya potensi wisata religi. Kami juga memiliki Masjid Keraton Kesultanan Buton di Kota Bau-Bau yang masih sampai saat ini menjadi destinasi yang diminati oleh para wisatawan baik luar maupun dalam. Lalu kemudian potensi ikon baru yang ada di Sulawesi Tenggara yaitu Masjid Al-Alam di Teluk Kendari. Ini sempat viral. Lalu kemudian potensi hutan. Ini terdiri dari 49% luas hutan lindung ataupun luas hutan konversi dan luas hutan produksi. Ini luas hutan produksi 49%, lalu kemudian luas hutan konservasi 10% dan luas hutan lindung 41%. Luas kawasan hutan di Sulawesi Tenggara masing ini terdiri dari atau secara keseluruhan berjumlah 2.637.000 hektare atau 68,17% dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya potensi pertambangan. Ini potensi pertambangan. Lalu ini kita bisa melihat ini sudah diketahui secara nasional dan internasional. Lalu kita juga punya aspal curat deposit sebesar 3,8 miliar ton. Penyebarannya di Pulau Buton, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya penggunaan aspal Buton di beberapa provinsi, Majalengka, Jawa Barat, Tomo, Jawa Barat, Gorontalo. Dan ini perlu kami informasikan bahwa sekarang ini ada kebijakan nasional 1000 km penggunaan aspal Buton. Selanjutnya nikel, ini masih dari aspek pertambangan. Kita punya deposit sebesar 97,4 miliar ton. Penyebarannya di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe, dan Bombana, termasuk di dalamnya Pulau Kabaena. Emas, kami juga punya emas, estimasi deposit sebesar 1,125 juta ton. Penyebarannya di Kabupaten Bombana dan beberapa kabupaten lain yang sedang diteliti. Potensi tambang lainnya, kami juga Provinsi Sulawesi Tenggara punya pasir kuarsa 5 miliar ton, marmer, lalu ada lempung, onyx, gamping, mangan, pasir besi, fosfat, kromit, dan magnesit. Ini semua penyebarannya masing-masing ada di Kabupaten Buton, Konawe Utara, Konawe, dan Kabupaten Bombana. Ini sudah terlihat dalam slide. Lalu kemudian potensi energi, potensi pembangkit listrik tenaga air ada Sungai Lasolo, Sungai Konaweha, Sungai Tamboli, Sungai Lalindu, ada 4 sungai dengan masing-masing sesuai dengan megawatt. Lalu potensi panas bumi ada di Lainea dan di Mangolo. Selanjutnya izin menyampaikan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sampai 2023 masa Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Lukman Abu Nawas. Dengan visi adalah terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat dengan 4 misi agenda utama pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan takwa. Misi kedua yaitu memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Dan yang ketiga adalah mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern,
tata kelola pemerintahan desa yang baik, lalu kemudian memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Dan yang terakhir merupakan misi keempat adalah meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi. Penjabaran visi dan misi didesain dalam bentuk 5 program prioritas, yaitu Sultra Beriman dan Berbudaya, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Produktif, Sultra Peduli Kemiskinan. Inilah program prioritas yang mewarnai menjadi guidance bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya OPD, ini untuk bekerja untuk bagaimana mewujudkan visi daerah dan misi sesuai dengan program prioritas Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan program kebijakan daerah. Selanjutnya konsep pendekatan dan kebijakan pembangunan yang dilakukan yaitu berdasarkan kondisi wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari wilayah Jazirah Kepulauan, maka perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan serta mendorong kemajuan wilayah secara lebih merata. Pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah gerakan akselerasi pemerataan pembangunan wilayah daratan dan lautan kepulauan dengan akronim Garbarata. Ini adalah ikon dari kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara dalam pemerintahan Bapak Haji Ali Masih dan Bapak Dr. Lukman Abu Nawas. Strategi pendekatan dalam konsep Garbarata ini ada 5, pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan, lalu kemudian pembangunan yang menitik beratkan pada pengembangan konektivitas antar wilayah, lalu pembangunan dengan menitik beratkan pada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya, dan pembangunan yang ditujukan untuk penguatan sumber daya manusia dan pengarus utamaan gender, dan yang terakhir adalah pembangunan yang bertumpu pada pelestarian sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Inilah strategi pendekatan dalam konsep pendekatan pembangunan berbasis Garbarata. Selanjutnya, langkah-langkah pemerintah provinsi untuk menarik investasi. Saya kira saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus membuka ruang investasi bagi para investor melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur penunjang seperti pembukaan jalan, pelabuhan, termasuk rencana pengembangan Bandara Halu Oleo yang sekarang ini kita sedang mengusulkan untuk peningkatan status menjadi bandara internasional, serta mendorong kegiatan investasi yang senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan berlaku, sehingga kita harapkan nanti outcome dan output tidak hanya memberi keuntungan bagi investor, tetapi juga tetap membawa kemaslahatan bagi masyarakat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Langkah-langkah peningkatan kegiatan investasi pertambangan itu dilakukan tentunya sebagai kawasan strategis nasional. Salah satunya adalah di Rauta, Kabupaten Konawe dengan konsep kawasan industri terintegrasi. Untuk itu pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terus meminta dukungan dan supporting kepada pemerintah pusat melalui konsultasi dan koordinasi secara lintas dan intens dengan kementerian terkait seperti Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian ATR Kepala BPN. Hal ini semua untuk bagaimana memudahkan atau pengembangan daripada langkah-langkah peningkatan kegiatan investasi dan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, pengembangan sektor pariwisata Sulawesi Tenggara saat ini tentunya kawasan Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Kawasan ini kelak akan menghubungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata lainnya di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara seperti tadi, Labengki dan sebagainya. Lalu kemudian mencermati kondisi COVID saat ini, maka tentunya pembangunan di sektor pariwisata
pemerintah daerah membangun kerjasama yang sinergi antara dalam konteks kolaborasi pentak helix antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, legislatif, TNI Polri, pelaku usaha, akademisi, media, dan elemen terkait lainnya. Pemerintah provinsi terus mendorong semua komponen yang terkait dengan pembangunan pariwisata untuk membuat dan mengemas kepariwisataan sekarang agar tetap produktif serta aman dan nyaman bagi masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen pariwisata dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan baik dari sisi aspek akses, amenitas, atraksi maupun promosi. Upaya yang diyakini dapat mengatasi keadaan dalam pandemik ini dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 yaitu melalui vaksin. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan vaksin sudah kami lakukan kick off tanggal 14 Januari 2020, satu hari setelah pelaksanaan vaksin COVID oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 Januari dan hari ini semua kabupaten kota telah melakukan vaksin dan kami telah distribusikan vaksin di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Saya kira vaksin ini kepada para pejabat ini juga sudah dilakukan stakeholder masyarakat yang tentunya saat ini diutamakan pada nakes. Pemberian vaksin lebih awal tersebut sebagai salah satu cara mengcounter attack berita-berita hoaks yang menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Kegiatan vaksinasi terus berjalan di Sulawesi Tenggara dan kami upayakan saat ini di tahap kedua maka seluruh pelayan publik dan ASN akan divaksin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Jaya Tribun News mudah-mudahan menjadi partner dari mitra dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membangun daerah Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Abbas USA atas sambutan di webinar kali ini. Iya. Kami berharap Ibu Nur Endang bisa tetap bersama-sama kita di ruang virtual ini sampai acara tuntas. Begitu ya, Bu? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, atas kesediaannya dan meluangkan waktu sampai acara ini paripurna. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan kepada pembicaraan berikutnya, mending kita melakukan rehat sejenak, kita saksikan video berikut ini. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Istirahat yang cukup, yuk gembira, hati senang, yuk tidak panik, tentu makan bernutrisi. Membahas lebih dalam lagi ya Mas Febi soal bagaimana menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya kita langsung saja dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandi, Pak Menteri sudah bergabung bersama kami, Pak. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suaranya semangat sekali. Tetap semangat dan sehat ya Pak ya? Sehat, semangat. Maju terus. Kemarin saya pakai baju dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Menerima
luar negeri Hongaria. Dan di belakang Bapak ini sudah ada latarnya pariwisata ya tentu saja karena Menpar. Nah di sekarang kami ingin tahu lebih dalam lagi soal menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama di potensi wisatanya. Apa yang akan Pak Uno soroti? Silakan Pak Sandiaga Uno, kami berikan kesempatannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih. Tribun News Sultra.com, saya ingin menyapa rekan saya Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, juga ada Kepala BKPM adinda saya Bapak Bahlil Lahadalia, tentunya abang kita Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi, CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, dan Pangdam Hasanuddin Bapak Maijen TNI Andi Sumangeruka, Direktur Tribun Network Pak Febi Mahendra Putra, Forkom Pimda Sulawesi Tenggara. Saya juga melihat mungkin Bapak Kapolres Bau-Bau, Bapak Rio Tangkari, dan para tokoh masyarakat yang telah hadir pada acara yang mudah-mudahan bisa membawa semangat untuk berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi masih bisa terkumpul pada acara yang luar biasa. Di belakang saya mungkin teman-teman bertanya-tanya, ada Danau Toba, ada Borobudur, ada Mandalika, Rajo dan Likupang. Mana Wakatobi? Dan tentunya jawabannya adalah ini 5 destinasi super prioritas, tapi Wakatobi ada di 5 destinasi selanjutnya. Nah, saya melihat arah investasi ke depan, khususnya yang berkaitan dengan Sulawesi Tenggara, adalah berkaitan dengan adalah berkaitan dengan pariwisata yang lebih berkelanjutan, lebih berkualitas. Dan kalau melihat realisasi investasi nasional, ini menunjukkan tren yang baik. Jadi Pak Bahlil sudah menyampaikan, tapi di tren realisasi investasi sektor pariwisata harus ditingkatkan. Pariwisata, bicara mengenai investor di Nusantara. Prestasi. Jadi apa yang kita mau tawar? Ini ya mohon sabar, jangan emosi. Ini adalah bagian daripada kita berzoom ria. Jadi kadang-kadang ada yang bocor suaranya, tidak apa-apa, tidak perlu kita marah. Tapi ya ini adalah merupakan kenormalan baru. Jadi kita saling mengingatkan untuk memute jika tidak lagi berbicara, dan kita tampilkan ini beberapa slide yang sudah dipersiapkan, terutama mengenai posisi strategi pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Di slide pertama, khususnya mengenai Sulawesi Tenggara, tadi saya sudah menyatakan bahwa Sulawesi Tenggara ini punya potensi luar biasa. Memang banyak yang lebih mengarahkan kepada sumber daya alam, yaitu mineral, nikel, juga sumber daya alam tambang lainnya. Tapi begitu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari, ke beberapa daerah lainnya, ternyata mengandung eksotika pariwisata yang sangat luar biasa. Slide berikutnya, kita akan melihat bahwa ini realisasi investasi nasional 2020. Bahwa ada peningkatan. Mungkin Pak Bahlil nanti bisa menjelaskan. Tapi di slide berikutnya adalah di bagian pariwisata. Nah ini jumlah totalnya adalah sekitar 600 juta lebih US dollars dan asalnya dari Singapura dan Hong Kong. Daerah tujuannya masih tetap Bali, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Ini adalah 3 destinasi tulang punggung. Dan penanaman modal dalam negeri PMDN-nya adalah di hotel dan restoran, kawasan pariwisata, dan penyediaan makanan dan minuman. Tetap DKI, Banten, dan Jawa Barat. Next slide.
Nah, kalau kita lihat perkembangan realisasi investasi pariwisata ini lumayan meningkat. Di tengah pandemi kita patut bersyukur. Namun kita sekarang menghadapi tekanan yang sangat luar biasa bahwa pandemi COVID-19 ini menghantam segala lini kehidupan kita. Nah, saya merencanakan kunjungan ke Sulawesi Tenggara selain dari sahabat saya Kapolres Babau. Saya juga kemarin kedatangan Bapak Bupati Muna. Bapak Bupati Muna menunjukkan beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Muna. Dan tentunya Wakatobi, di mana saya dan Bu Susi Pujiastuti sedang merencanakan kegiatan lomba. Saya berenang dan Bu Susi paddling untuk menarik kembali minat wisata dan investasi ke Wakatobi. Jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya adalah ini Sulawesi Tenggara bahwa di triwulan ke-4 2020 realisasi PMDN-nya meningkat secara fundamentally fenomenal dan totalnya sudah mencapai angka di atas ekspektasi dan ini merupakan satu hal yang perlu ya itu biarin ranahnya Mas Andi aja Pak ya. Next slide. Kami ingatkan untuk para peserta untuk memute ya audionya. Pak Menparekraf, kami mohon maaf, silahkan lanjutkan kembali Pak Menparekraf, Pak Sandi. Adalah seorang yang pemaaf. Lanjut Pak Menteri. We really appreciate it. Terima kasih, silakan. Sanyomi Abi Mantar. Itu dia. Dengan logat-logat dari Muna dan Buton itu. Strategi pengembangan investasi. Ya, profiling. Pertama ini penting. Siapa yang harus kita targetkan. Juga target profiling dari destinasinya. Maupun menurut saya paling penting adalah story-nya. Ceritanya apa? Kedua adalah promosinya. Bagaimana kita mempromosikan para calon investor ini bisa kita promosikan dan dukungan-dukungan seperti yang sudah terlihat di bawah. Dan terakhir adalah advokasi. Kita menyelenggarakan coaching klinik untuk para calon investor yang akan melakukan penanaman modal di sektor parekraf. Next slide. Dan ini adalah insentif-insentif yang dapat kami berikan. Mulai dari tax allowance, pembebasan biaya masuk. Ini karena setiap hari menjadi daya tarik utama kita. Sebagai bagian dari series bulan April, awal April sebelum puasa, ini wisata yang akan kita kedepankan. Jadi untuk biaya masuk yacht, super deduction tax, ini akan kita berikan. Saya ucapkan terima kasih, next slide, kepada semua. Mari kita bersama jaga Indonesia. Kita menghadapi pandemi ini berat memang, tapi saya yakin dengan kebersamaan kita, dengan fokus kita untuk pengembangan pariwisata khususnya ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara bisa bangkit dan berkembang. Saya berencana akan mengunjungi Sulawesi Tenggara dalam waktu singkat. Senang saya ada masjid terapung di sana, ada tempat trek lari yang luar biasa di Konawe, dan ada beberapa spot-spot lain yang saya sudah tidak sabar ke sana. Terutama kulinernya juga. Saya sempat makan kuliner ikan. Kalau di sana ikan itu baru mati sekali. Kalau udah mati 7 kali. Di Sulawesi Tenggara itu ikannya segar-segar, apalagi kita ada di Teluk ya, dan Muara. Jadi saya ucapkan selamat untuk Tribun yang juga buka di Kendari. Dan ini kebahagiaan kami semua untuk bekerja sama dengan rekan-rekan media. Karena tanpa media susah sekali kita bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Maju terus teman-teman.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Sandi. Mas Febi silakan. Ya, Pak Sandi, mumpung Pak Sandi masih ada di ruang virtual ini, kami memberi kesempatan langsung ada pertanyaan. Karena waktunya Pak Sandi sempit, maka kami minta pemimpin redaksi dari Tribun Timur, Mas Tamsil Tahir, untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Menteri ini. Mumpung kita bertemu dengan Pak Menteri di ruang virtual ini, dan setelah ini Pak Menteri tidak bisa mengikuti acara kita sampai tuntas, oleh karena itu kita beri kesempatan kepada teman-teman yang hadir di ruang virtual ini untuk bertanya kepada Pak Menteri. Mas Tamsil Tahir hadir? Bang Tamsil? Halo? Mohon bantuan panitia untuk Bang Tamsil Tahir, Editor-in-Chief dari Tribun Timur. Selagi menunggu Bang Tamsil, saya ingin mengabarkan bahwa Bupati Konawe Utara ini sekarang ada di kantor kami. Pak Ruksamin ya Pak ya? Ya, bagian daripada kami menjemput bola. Kita langsung berkoordinasi apa saja potensi di Konawe Utara. Garap semua potensi. Iya, saya juga kemarin sempat berkunjung ke Konawe Utara, Pak Menteri. Dari 4 jam perjalanan, 3 jam yang tidak mungkin terlupakan. Karena apa? Karena seolah ikut aliran air laut, Pak Menteri. Jalanan perlu dipermulus lagi. Pak Tamsil, sudah siap atau ada teman-teman di ruang virtual ini yang memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada Pak Menteri Sandiaga Uno? Dipersilahkan, mumpung kita ada kesempatan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya sama Pak Febi. Siap. Ditanya balik langsung nih Pak Febi. Silakan Pak Menteri. Mungkin saya aja yang mewakili pertanyaan dari ini. Pak Sandi. Izin. Apa-apa ya termasuk yang agenda event yang akan dilakukan di Sulawesi Tenggara. Pak Menteri, barangkali yang perlu disampaikan juga, apakah ada kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Infocom untuk membuka ruang supaya wilayah blank spot yang masih ada di Sulawesi Tenggara ini bisa lebih diperkecil, Pak Menteri. Karena bagaimanapun pariwisata tentu ada kaitannya dengan infrastruktur langit. Begitu Pak Menteri. Baik, itu pertanyaan Bapak. Tapi sebelum saya jawab, saya mau nanya Bapak, Pak Febi dan teman-teman Tribun. Kan ini kantor baru Tribun membuka di Kendari ya. Kok baru sekarang gitu loh? Padahal kan Kendari ini dan Sulawesi Tenggara udah sangat potensi dari lama. Apa yang melandasi tim dari Tribun itu baru memilih waktu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, akhirnya membuka investasi di Sulawesi Tenggara. Supaya, karena kita bicara mengenai menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara, kita ingin langsung bicara sama pelakunya nih, grup Tribun nih. Pak Dahlan Dai dan Pak Febi. Silakan Pak Febi. Ya, justru ini Pak, ini merupakan bukti bahwa ketika di masa pandemi, di masa sulit, kita justru harus tetap semangat. Ya, sambari kita mengontrol protokol kesehatan secara ketat, lalu memberi semangat kepada yang lain. Bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang membuat kita kemudian mager, Pak. Mager itu singkatannya malas gerak. Kalau malas gerak nanti sakit. Justru karena itulah dalam kesempatan kali ini kami mengambil tema ini sekaligus ingin memberi contoh bahwa di masa yang sulit pun kita tetap harus bergerak. Tetapi mengingat kontrol kepada protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Jadi investasi jalan, usaha jalan, tapi tetap sehat, Pak. Jadi kami ingin memberi contoh, mari kita tetap bergerak meskipun dalam situasi yang sesulit apapun. Loh, jadinya saya jadi pembicara ini, Pak.
Ya, ini adalah bagian daripada kenormalan baru, Pak. Jadi karena kita harus mengisi waktu. Tadi menjawab pertanyaan Bapak, ada beberapa event yang kami ingin lakukan dan rencananya akan kami launching di calendar of events bulan depan. Namun yang sudah kita jadwalkan adalah triathlon series di Kendari yang merupakan tahap kedua karena ada beberapa tahap dari Indonesia Series, dimulai kick off bulan Maret di Bandung, bulan April awal sebelum puasa itu di Kendari. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan festival yang ingin kami angkat menjadi festival di tingkat nasional. Saya melihat bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara ini sangat-sangat potensial. Dan tadi Pak Gubernur mungkin sudah hadir, Pak Gubernur ini punya SDM yang kuat, dan di sana kita terkenal bahwa aspal terbaik Indonesia ada dari Buton. Jadi kita berhutang budi nih sama Sulawesi Tenggara. Sekarang juga kalau bicara mobil listrik itu semuanya balik lagi ke Sulawesi Tenggara, ke nikel. Tapi yang ingin saya titipkan, jangan lupakan pariwisata dan sumber-sumber yang baru dan berkelanjutan. Karena pariwisata ini adalah sumber-sumber ekonomi, penghasil devisa, pencipta lapangan kerja yang berkelanjutan. Jadi saya ingin para pengusaha, investor untuk melirik Sulawesi Tenggara sebagai opsi untuk berinvestasi. Karena Sulawesi Tenggara ini masuk ke dalam 5 destinasi pariwisata prioritas setelah yang super prioritas ini. Tentunya Wakatobi, dan bersama-sama kita bisa bangkitkan, kita bisa melihat bahwa keberpihakan kita, khususnya tadi mengenai jaringan. Saya baru saja setengah jam yang lalu bersama Pak Menkominfo menyampaikan hal yang Pak Febi sebutkan tadi, bahwa di banyak lokasi pariwisata yang indah-indah ternyata kita mengalami blank spot, dan ini adalah PR bersama. Mohon Pak Febi dan teman-teman di sana melaporkan mana saja tempat pariwisata yang blank spot. Saya laporkan kepada Pak Menteri Kominfo. Dan tadi yang jalan-jalan yang banyak berlubang, jalan berlubang tidak apa-apa. Yang penting ya udah, jangan diteruskan. Diarahkan ke Bapak Menteri PUPR nanti. Saya juga akan sampaikan kalau ini dari Bapak Presiden, semua akses destinasi pariwisata itu dari segi infrastruktur, jaringan maupun subsektor ekonomi kreatifnya bisa disiapkan mumpung kita sekarang lagi menghadapi pandemi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Febi dan teman-teman. Kelihatannya Pak Hamzah yang ada di Tribun Timur masih bobo. Salam untuk semua teman-teman. Terima kasih kesempatannya, kemarin juga sudah ngobrol sama seluruh teman-teman di Tribun di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan silaturahim kita. Dan terima kasih untuk Pak Gun. Pak Gun ini tadi 2 hari lalu lari sama saya. Dia menyatakan komitmen untuk mendukung sports tourism. Jadi Tribun dan Kemenparekraf nanti akan bekerja sama untuk mendorong pariwisata berbasis olahraga. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Sandiaga, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berkenan membagikan pandangannya. Ngobrol banyak. Moderator izin. Ya. Izin moderator. Ya. Lanjut, Bu. Iya, Pak Menteri izin. Lanjut. Iya. Pak Menteri izin terkait apa yang disampaikan Pak Menteri tadi kepada kita semua. Mohon waktu Pak Menteri Pariwisata untuk kami dapat menghadap untuk menyampaikan terkait dengan pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara. Oh, ini Sekda ya? Iya, saya Bu. Ya, Bu. Ingin menyapa dan kepada Pak Menteri untuk meminta kesediaan beliau, tim kami dari Sulawesi Tenggara untuk
konsultasi kepada Bapak Menteri terkait dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti di Jakarta. Itu. Mohon perkenan Pak Menteri. Boleh, Bu. Iya, siap. Baik, Bu, tutup sama Pak Feby, coba geser ke kanan. Pak Feby, Ya, Pak Feby. ya. Jadi terima kasih ya. Geser kanan. Nih, lagi. Oh ini agak ini, jadi kakak lagi nah. Dadah Pak. Terima kasih Pak Menteri, salam sehat. Terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih, salam sehat Pak Menteri. Baiklah, Mbak Friska, kita bisa lanjutkan perjalanan kita. Lanjutkan ke narasumber kedua yang tentu punya insight, punya pandangan yang luar biasa menarik juga tentang investasi di Sulawesi Tenggara ini. Oke, kita sapa dulu Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, apakah sudah bergabung dengan kita di ruang virtual ini? Pak Syahrul, Assalamualaikum. Pak Syahrul, apakah sudah bergabung bersama dengan kita? Halo. Kalau belum bergabung dengan kita, sambil menunggu Pak Syahrul Yassin Limpo. Assalamualaikum. Pak Friska, bisa dibantu menyapa Pak Syahrul barangkali? Saya sapa lagi ya. Nah. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo. Sambil kita menunggu, tadi kita sebelumnya juga recap sedikit apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini sangat penting untuk menunjang investasi. Karena apa? Ini bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Artinya ini bisa membangkitkan ekonomi kita di tengah situasi pandemi COVID-19. Kalau di Sulawesi Tenggara tadi yang disoroti oleh Pak Menteri juga di Wakatobi antara lain ya. Iya, betul. Itu jadi salah satu potensi wisata yang luar biasa indahnya di Sulawesi Tenggara. Dan tadi selain Wakatobi juga kalau kita bicara Indonesia memang ada 5 destinasi prioritas yang dicanangkan pemerintah jadi prioritas. Tapi yang jelas adalah bagaimana menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif ini jadi salah satu sektor untuk menggerakkan ekonomi. Karena kita tahu ya Mas ya, ini sudah 1 tahun pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan segala macam cara untuk membangkitkan ekonomi. Kita nanti akan sapa Pak Menteri Pertanian, tapi sebelumnya kita ke narasumber lainnya dulu. Oh, atau ada video terlebih dahulu ya Mas ya? Ya, kita rehat sejenak, kita saksikan tayangan berikut ini. Jos.
siapa yang akan jadi pembicara berikutnya? Iya, jadi kita akan beri kesempatan kepada Pak Cahyo Purnomo, Direktur Pameran Sarana dan Promosi. Assalamualaikum Pak Cahyo Purnomo, apakah sudah bergabung di ruang virtual kita kali ini? Pak Cahyo? Sore, Direktur Pameran Sarana dan Promosi, Cahyo Purnomo. Oh, sudah bergabung. Pak Cahyo, apa kabar? Pak Cahyo, teman panitia tolong Pak Cahyo diberi akses. Oke. Nah, sudah. Alhamdulillah Pak Cahyo. Pak Cahyo dipersilakan. Mohon maaf kalau kurang sempurna kali ini. Silakan Pak Cahyo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat dari Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Mohon maaf, beliau belum bisa bergabung pada webinar siang hari ini, dan menitipkan salam hormat kepada semua, khususnya kepada Pak Menteri Sandiaga Uno dan Pak Mentan. Kemudian juga untuk Pak Gubernur, Bu Sekda, perangkat daerah, tadi saya mendengar ada Ketua DPRD, Pangdam, dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya tidak dapat menyapa satu persatu, tapi saya yakin itu tidak mengurangi rasa hormat kami. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit berbagi. Kami sudah menyampaikan paparan, mohon paparannya dapat dibantu ditampilkan, share screen. Mbak Fitra bisa bantu? Sambil menunggu share screen, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita beruntung tadi sudah mendengarkan paparan dari Bu Sekda, yang juga diantaranya menyebutkan betapa Provinsi Sulawesi Utara itu, Sultra, memiliki banyak potensi yang tentu perlu dikemas, perlu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat lebih atraktif. Dan tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan mengenai beberapa hal, diantaranya hal-hal yang memang bisa dilakukan dalam rangka menarik investasi ke Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, saya ingin langsung memulai paparan ini. Lanjut. Jadi sebagaimana sering kita dengarkan, saya yakin Tribun News juga sering meliput berita mengenai pertumbuhan ekonomi global yang terkontraksi di banyak negara atau turun. Tidak hanya di Indonesia, tapi kita lihat negara-negara maju, Amerika Serikat misalnya, itu turun cukup tajam, sempat turun 9%, meskipun EU atau Uni Eropa itu turun lebih tajam, sampai dengan minus 14,7%, meskipun kemudian membaik dan sebagainya. Jadi, hanya ada beberapa negara di dunia ini yang pertumbuhan ekonominya relatif tetap positif dan terjaga di tengah pandemi, diantaranya adalah Tiongkok dan tetangga kita, yaitu Vietnam. Nah, ini berarti ya, meskipun ekonomi kita juga terkontraksi, tahun lalu itu menjadi 2,07%, tetapi kita melihat bahwa penurunannya sudah semakin mengecil dan mengecil. Artinya kita 2021 ini punya optimisme bahwa ekonomi akan lebih membaik. Sementara itu kalau kita lihat arus investasi global, ya, itu juga mengalami penurunan tajam, 42%. Jadi sekarang ini seluruh negara di dunia ini semakin berlomba-lomba. Persaingan untuk menarik investasi global ke negara masing-masing menjadi semakin ketat. Nah, oleh karena itu tentu kita ya dalam hal ini perlu terus memperbaiki iklim investasi kita. Tadi Bu Sekda juga sudah menyampaikan diantaranya upaya Pemprov Sultra untuk memastikan bahwa perbaikan iklim investasi menjadi salah satu prioritas. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau kita lihat rumus atau formula dari pertumbuhan ekonomi itu yang merupakan gabungan atau penambahan dari konsumsi ditambah investasi, ditambah dengan government expenditure atau belanja pemerintah, ditambah dengan ekspor, dikurangi dengan impor. Nah, kalau kita lihat bahwa investasi
tetap menjadi salah satu motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Khususnya di masa pandemi di mana kita melihat banyak bisa mengelola pandemi ini dengan baik supaya ekonomi terutama terkait dengan berbagai tantangan yang ada itu bisa dikelola sedemikian rupa. Nah, mengapa investasi itu penting? Karena saya yakin kita sepakat bahwa investasi itu dengan sendirinya akan menciptakan lapangan kerja. Nah, ini kemudian kita kaitkan dengan isu yang masih sangat hangat ya, di mana 3 November tahun lalu itu Undang-Undang 11 2020 sudah dikeluarkan. Nah, bulan Februari ini akan dikeluarkan 40-an lebih peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan terciptanya lapangan pekerjaan itu, maka kita harapkan tentu pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan sendirinya nanti akan mendorong daya beli, yang itu kemudian akan memulihkan yang tadi saya bilang bahwa ekonomi kita sempat terkontraksi 2,07%. Lanjut. Nah, ini kurang lebih rumusnya ya secara umum ya, bahwa investasi itu ada di dalam kelompok atau komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Nah, kita lihat angkanya memang dibandingkan tahun sebelumnya ya, tahun lalu itu turun sedikit menjadi 31,73%. Artinya kita harus berupaya melakukan beragam langkah ya, mengeluarkan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif agar bisa lebih meningkat angka PMTB-nya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat kasus Sulawesi Tenggara. Tadi saya sampaikan bahwa secara umum ya, ternyata Sulawesi Tenggara juga termasuk terkena akibat dari pandemi. Ya, sehingga ekonominya pun terkontraksi meskipun ini jauh lebih rendah di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi hanya 0,65%. Nah, oleh karena itu ya, upaya yang tengah dilakukan oleh Pak Gubernur, Ibu Sekda, dan jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara, saya yakin di 2021 ini akan mampu memulihkan atau menciptakan angka pertumbuhan ekonomi yang positif. Lanjut. Nah, sekarang kami ingin sedikit menyampaikan dan melaporkan capaian angka realisasi investasi tahun lalu. Yang ini baru dirilis atau diterbitkan oleh Bapak Kepala BKPM bulan lalu. Intinya dari target total 817 triliun ya, itu alhamdulillah kami bisa mencapai target tersebut ya, malah sedikit di atas target ya, menjadi 826 triliun. Yang itu apabila dibedah maka peran dari PMA ini sedikit lebih rendah daripada PMDN. Nah, kalau kita lihat sebarannya, peran Jawa mungkin sebelumnya sering diangkat misalnya, wah pertumbuhan ekonomi itu terkonsentrasi di Jawa. Nah, tapi kita lihat angkanya, peran luar Jawa itu semakin meningkat. Nah, menjadi 50,5% dari hampir 55.000 jumlah proyek. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya sebarannya. Dari 5 investor terbesar, foreign investor terbesar yang berinvestasi di Indonesia, kita lihat sepertiga lebih, atau tepatnya 34%, setara dengan 9,8 miliar dolar, ini dari Singapura. Kenapa Singapura? Karena Singapura menjadi hub, investment hub. Nah, artinya investor Singapura yang berinvestasi ke Indonesia boleh jadi mereka itu dari negara ketiga, mungkin dari negara Eropa, mungkin dari Rusia, mungkin dari negara lain. Nah, ini hal-hal yang menarik bagi kita. Kemudian peringkat yang kedua, ya. Itu tuh si Raja, tapi lagi ngerjain itu. Apa Mas perbandingan? Peringkat kedua itu Tiongkok, ya. Hampir 17% ya. Kemudian ketiga Hong Kong. Hong Kong ini dengan Tiongkok memang dalam data kami masih dipisah, meskipun kita tahu sekarang mereka ini sebetulnya sudah menjadi bagian. Tempo hari ketika ada demo besar-besaran di Hong Kong, itu diantaranya memang dikarenakan
ada upaya dari Chinese mainland itu untuk menguasai tanda kutip Hong Kong dengan lebih kuat lagi. Dilanjutkan dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Nah, kalau kita lihat sebarannya, tadi saya sebutkan bahwa ya Jawa memang masih dominan, meskipun persentase sudah mulai mengecil. Nah, kalau kita lihat sebarannya, Sulawesi itu, seluruh Sulawesi itu total 71,8 triliun, itu setara dengan 8,7%. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, nanti kita akan pindah ke slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini sebelumnya kita sekali lagi kita bandingkan antara Jawa dan luar Jawa atau non Jawa ya. Jadi perbandingannya sudah semakin mengecil. Demikian pula perbandingan antara PMA dan PMDN semakin mengecil. Jadi sudah mendekati kondisi yang ideal demikian. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ya, PMDN itu menempatkan Sulawesi Tenggara itu di peringkat 25. Ya. Ada 552 proyek, 2,8 triliun kurang lebih total investasi selama 1 tahun terakhir. Tapi PMA, ya, menurut data kami, Sulawesi Tenggara itu menjadi tujuan investasi ke-10 di Indonesia. Nah, ini capaian yang boleh dibilang cukup bagus, dan kalau kita lihat nanti data-data di dalamnya, saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah familiar, ya. Tapi di sini menunjukkan kalau kita bandingkan misalnya bahwa Sulawesi Tenggara itu ya dari jumlah nilai realisasi investasinya 1,26 miliar dolar itu kan peringkatnya dengan Jawa Tengah itu hanya beda-beda tipis begitu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ya dari jumlah tersebut sektor apa? Saya yakin Bapak Ibu di Kendari, di Sulawesi Tenggara sudah sangat paham, ya, bidang usahanya, sektornya, dan sebagainya. Jadi secara umum, industri logam dasar, barang logam, ya, kan kita tahu di sana ada smelter, yaitu nilainya sangat besar, diikuti dengan sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita masuk di PMDN, ya, itu bidangnya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan sektor listrik, gas, air, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita bedah lebih mendalam lagi, distribusi atau sebarannya, maka Kabupaten Kendari itu ada di peringkat pertama. Dilanjutkan dengan Kota Kendari, Malaka, Konawe Utara, dan Wakatobi. Sementara untuk PMDN, ya, berbeda lagi nih. Ada Bombana di situ, ada Kota Bau-Bau, ada Kota Kendari, dan sebagainya. Artinya relatif tersebar dengan merata ke seluruh pelosok atau wilayah di Sulawesi Utara. Artinya tidak terkonsentrasi hanya misalnya di satu kota atau kabupaten tertentu. Lanjut. Nah, sekarang kami ingin menyampaikan bahwa secara nasional ya, 5 tahun lalu target kami itu dalam menjaring investasi global itu, ya, itu 3.381 triliun selama 5 tahun periode sebelumnya. Nah, target kami tahun lalu sampai dengan 2024 itu naik hampir 50%, alias menjadi hampir 5.000 triliun. 5.000 triliun itu artinya 1 tahun itu hampir 1 triliun. 1 tahun itu hampir 1.000 triliun. Nah, ini yang membuat kami harus bekerja ekstra keras untuk memastikan, ya, meskipun ini ya tidak dibagi merata masing-masing 1.000 triliun, tapi dibagi secara bertahap. Tahun ini 858 triliun, tahun depan naik, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya bagaimana posisi Indonesia. Kita semua ini bersaing. Semua negara, tadi saya sebutkan bahwa semua negara bersaing menjaring investasi asing. Tidak hanya negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga negara maju. Negara maju, Amerika, Jepang, Korea pun, mereka juga menarik investasi asing. Nah, tempo hari Tesla, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, Tesla itu ya mobil listrik dari Amerika, ketika tempo hari mereka buka di Berlin, padahal kita tahu di Jerman itu adalah
negara pencipta mobil Mercedes, BMW, ya kan, ada Audi dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka juga menarik investasi asing seperti mobil Tesla. Nah, kalau kita lihat ya, Indonesia itu kita ya boleh dibilang bahwa relatif mudah untuk berusaha di Indonesia, meskipun di atas kita masih banyak negara seperti Singapura yang selalu ada di peringkat 1 atau peringkat kedua, di mana di sana jauh lebih mudah bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian baru negara-negara lainnya, ada Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat peringkat ya Ease of Doing Business Indonesia, ini target kita ini, mudah-mudahan di 2021 ini kita bisa membaik menjadi ke peringkat 60. Meskipun tahun lalu kita ada di peringkat 73. Ini satu lompatan kalau kita berhasil. Dan ini hanya dimungkinkan apabila kita semua di pemerintah pusat, seluruh kementerian lembaga terkait, dan daerah bersatu padu untuk memastikan semua kegiatan pelayanan yang kita lakukan benar-benar mempermudah bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Lanjut. Nah, ini kurang lebih ya key performance indicator atau indikator kinerja utama BKPM. Tadi yang saya bilang kita ingin menjadi top 60 di peringkat kemudahan berusahanya. Kita juga ingin investasi besar yang mandek-mandek mega project itu ingin kita pastikan agar itu bisa kita dorong. Kemudian juga ya bagaimana kemitraan atau kerjasama antara investasi besar, antara investor besar, baik PMA atau PNN dengan UMKM. Karena kita tahu bahwa UMKM ini juga menjadi tulang punggung ekonomi kita. Kemudian kita memastikan investasi yang berkualitas itu tersebar merata. Tidak hanya terkonsentrasi di satu pulau atau di satu provinsi, tapi tersebar merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, terkait dengan promosi, kita juga ingin fokus berdasarkan sektor, berdasarkan negara tertentu, berdasarkan keunggulan dari masing-masing wilayah misalnya. Dan tadi Bu Sekda sudah jelas-jelas bahwa salah satu keunggulan Sulawesi Utara adalah terkait dengan pertambangan. Nah, kemudian kita juga ingin ya investasi dalam negeri, Pemdan itu juga kita dorong, karena mereka punya peran. Lanjut. Nah, ini tadi saya sebutkan sekilas ya. Sebentar lagi kita akan mendapatkan informasi lengkap 40-an lebih peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang dikeluarkan dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, begitu nanti PP ini sudah selesai keluar, Perpres juga demikian. Nah, nanti kami juga menyusun peraturan Kepala BKPM tentang implementasi dari sistem OSS itu. Di situ nanti kami akan melakukan sosialisasi, diseminasi. Tanggal 22 internal BKPM pekan depan kami akan melakukan itu untuk pertama kali, dan sesudah itu akan ke kementerian lembaga terkait termasuk ke daerah. Jadi nanti kolega kami dari Pusdiklat akan menyebarkan undangan kepada semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk mengikuti webinar dalam rangka agar kita bisa memiliki persepsi yang sama, memiliki pola pikir yang sama, bagaimana kita memastikan agar layanan OSS ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana harapan kita semua. Lanjut. Nah, tadi dikatakan bahwa di UCK itu, ya kita memastikan agar semua proses perizinan itu bisa berjalan dengan sederhana, dengan cepat, dengan tepat. Oleh karena itu nanti akan ada semacam, kita menyebutnya daftar prioritas investasi atau priority list, ya bidang-bidang usaha yang memang benar-benar kita dorong untuk investasi, kita atur persyaratannya sedemikian rupa, dan tidak lupa peran dari UMKM tetap kita dorong. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi, sekarang ini kami sedang sibuk menyusun semua perangkat, semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan perangkat lunak, perangkat keras yang dibutuhkan untuk memastikan agar perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem RBA ini atau risk based analysis atau berbasis risiko itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, di mana nanti akan ada pembagian risiko. Jadi kalau dulu itu istilahnya one size fits all, semua itu berlaku seperti ini misalnya. Nanti akan dibagi-bagi. Mana kegiatan usaha yang risiko rendah sehingga cukup pendaftaran, mana yang risikonya menengah sehingga perlu NIB dan standar, harus memenuhi standar tertentu, menengah tinggi,
dan resiko tinggi. Jadi saya tidak akan secara detail menyampaikan mengenai hal ini karena nanti akan ada pemberitahuan dari kami, akan ada undangan kepada semua pemerintah provinsi, ya. Tadi yang saya sudah sampaikan, termasuk Pemkot, ya, seluruh Indonesia untuk ada semacam sharing session begitu, ada semacam proses transfer of knowledge dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang kita lakukan dalam rangka memfasilitasi. Tadi Pak Menteri Sandiaga Uno juga sudah menyampaikan mengenai hal ini, pentingnya diantaranya ya kita memastikan agar ya investor itu betul-betul mereka menyaman, mereka yakin bahwa Indonesia itu adalah ya kalau istilah dulu Pak Lutfi itu rewarding investment destination, ya kan, surga investasi, di mana kita juga membantu mengawal, memastikan agar seluruh layanan perizinan itu tidak lagi menjadi momok. Kalau dulu orang mengeluhkan perizinan, sekarang didorong agar perizinan itu justru menjadi kekuatan kita. Kemudian kita juga melakukan pengawalan, memastikan agar seluruh rencana investasi itu bisa berjalan baik dan lancar, yang akhirnya betul-betul tereksekusi dengan baik begitu. Jadi ini upaya kita bersama. Nah, terkait dengan hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tentu juga menjadi bagian dari tugas kita agar kita memastikan investor yang sudah ada. Saya yakin sekarang sudah ada beberapa investor besar yang sudah ada di Sultra. Kita pastikan agar mereka tetap dapat beroperasi, agar mereka tetap dapat berproduksi, agar mereka tetap dapat mempekerjakan pekerja, alias tidak ada PHK misalnya. Nah, ini kan perlu kita bantu. Sekiranya mereka ada kendala, jangan sampai mereka misalnya karena kendala itu kemudian melakukan PHK, karena nanti kita yang akan dirugikan. Karena nanti tenaga kerja kita yang akan dirugikan, dan kalau itu terjadi bisa jadi promosi negatif. Jadi saya ingin sekaligus mengajak ya DPMPTSP Sultra dan pihak-pihak terkait agar kita memastikan investor yang sudah ada kita tetap layani, kita tetap bantu agar mereka sekali lagi dapat terus berproduksi, dapat terus melakukan kegiatan usaha dengan baik, dengan lancar, yang akhirnya itu akan menjadi dengan sendirinya promosi positif. Lanjut. Nah, ini beberapa ya kegiatan fasilitasi yang kami lakukan. Ini ada nama-nama besar di sini. Ada dari Rusia, ada dari Korea, ada dari Brazil, ada dari Tiongkok dan sebagainya, PMA-PMD dan sebagainya. Jadi dengan total yang di atas kertas sudah ada 700 triliun lebih ini kita akan pastikan agar ini terrealisasi, agar ini tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul ya kan ada kegiatan nyata untuk merealisasikan rencana investasi tersebut. Oleh karena itu berbagai persoalan yang ada akan kami bantu, akan kami fasilitasi. Lanjut. Ya, ini kita sudah di penghujung. Nah, ini sekali lagi hanya sebagai contoh, saya yakin ya Sulawesi Tenggara punya peran penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia ya. Jadi kita tidak lagi tergantung pada jualan tanda kutip ekspor bahan mentah, tapi sudah kita proses. Sudah ada nilai tambah. Ada kegiatan penciptaan nilai tambah melalui ya refinery, smelter dan lain sebagainya. Nah, ini saya yakin punya kesamaan, kita punya perangkat hukum, undang-undang minerba dan lain sebagainya. Ini sama-sama kita dorong bagaimana kita memastikan agar misalnya nikel, sekali lagi salah satu keunggulan Sulawesi Tenggara, dapat diproses sehingga akhirnya dampaknya akan semakin meluas. Lanjut. Ya, ini juga beberapa sektor yang menjadi fokus BKPM. Kita tidak hanya tadi misalnya pengolahan sumber daya alam dan sebagainya, tapi kita juga ada industri farmasi dan alat kesehatan. Kita tahu kondisi pandemi ini banyak investor yang melihat ya ada demand yang besar. Di awal pandemi kita kesulitan mendapatkan masker, tapi sekarang masker dengan mudah tersedia dengan harga yang terjangkau. Industri otomotif juga demikian. Nanti kita lihat akan ada pergeseran dari combustion engine, ya mesin konvensional menjadi mesin listrik. Kemudian ada industri elektronika, infrastruktur, dan tidak lupa energi baru dan terbarukan. Lanjut. Pak Cahyo. Ya, Pak. Bisa diperpendek sedikit
Ya Pak, ini kita sudah di penghujung Pak. Ya ini soal nikel, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekda, jadi saya juga tidak akan mengulangi kembali, tapi ini menjadi keunggulan dari Sulawesi Tenggara. Dan kami tentu memberikan dukungan agar ya kekayaan alam ini bisa kita olah sedemikian rupa untuk kemakmuran semua. Lanjut. Nah ini tadi sudah saya sampaikan beberapa kegiatan kita, ya ada 50 perusahaan besar yang bermitra dengan hampir 200 UMKM. Dan ini sekali lagi untuk semua. Lanjut. Kelihatannya tinggal 1-2 slide ini. Nah ini beberapa contoh real ya, destinasi prioritas. Ya ini relokasi, kita ketahui ada perang dagang, ada perusahaan misalnya asing yang kalau mereka ekspor ke Amerika dikenakan tarif sehingga menjadi tidak kompetitif. Akhirnya ini kita coba guide, kita tarik agar mereka relokasi ke Indonesia. Lanjut. Nah ini contoh-contoh real ya, ada beberapa MOU kita ya dengan LG, kemudian dengan misalnya BASF ya, dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, yang ini kita harapkan ya kita punya posisi yang lebih baik di terutama pengolahan sumber daya alam dan turunannya. Lanjut. Nah demikian Bapak Ibu, saya juga terima kasih atas kesempatan ini. Ini kesempatan yang bagi saya juga ini kesempatan pertama ini Pak, jadi berdiskusi, berinteraksi langsung dengan seluruh jajaran pemerintah provinsi dan stakeholder terkait di Sulawesi Tenggara. Saya mohon maaf kalau sedikit kepanjangan. Sekali lagi, saya akan memantau sekiranya ada pertanyaan. Ya Pak. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cahyo. Mbak Friska, ini giliran siapa ini setelah ini? Berikutnya narasumber yang kita tunggu-tunggu pula Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo. Pak Menteri, selamat sore. Apa kabarnya Pak Mentan? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Pak Mentan ya. Wah, ada Pak Dahlan di sini, ada Pak Teksan dari Dalkom. Teman-teman TNI juga hadir saya lihat, dan hampir semuanya nih saya lihat. Terima kasih banyak aku dikasih kesempatan untuk kita ketemu sore hari ini dengan keluarga Tribun. Bapak berkenan. Terima kasih. Pak. Silakan Pak Menteri Pertanian untuk memaparkan sudut pandangnya di webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasiran. Yang pertama rasa hormat saya dan terima kasih saya pada Tribun Timur dan semua peserta webinar bisa ketemu, dan inilah suasana kehidupan global, kehidupan dunia kita sekarang ini. Tidak harus dengan fisikal, tetapi dengan berbagai fasilitasi kemajuan teknologi dan informasi menjadi bagian-bagian dari bagaimana mengakselerasi kehidupan yang insya Allah besok harus lebih baik dari apa yang telah kita capai hari ini. COVID adalah bagian dari tantangan yang sekaligus challenge bagi kita semua, menghadirkan upaya-upaya yang lebih baik ke depan. Saya kira hikmahnya akan banyak, dan salah satunya ya apa yang kita lakukan hari ini, tidak perlu ketemu fisikal dengan waktu yang sangat terbatas, dengan luas jangkauan yang sangat besar, dan kemudian kehidupan kita menjadi efektif dari pertemuan-pertemuan ini. Saya kira pertemuan kita hari ini, maafkan saya karena terlalu padat saya hari ini, sehingga tentu saja saya lebih banyak ingin menyemangati Tribun dan kita semua bahwa kehidupan sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah daerah hanya ada kalau informasi itu mampu terbuka secara efektif, luas, dan tentu saja membangun kehidupan-kehidupan yang harmonis di dalamnya. Oleh karena itu, peranan-peranan ini ada di kita semua, lebih khusus dari media yang ada, baik media sosial maupun media mainstream yang seperti Tribun miliki dan kita telah rasakan sama-sama.
Apresiasi saya adalah Tribun telah memberi kontribusi yang sangat besar. Saya orang-orang yang menikmati hubungan-hubungan baik dengan Tribun Timur yang selalu saja memberikan informasi-informasi, bahkan membangun challenge, membangun tantangan-tantangan yang kuat dari berbagai aktivitas saya sebagai birokrat yang selama ini hadir. Saya 25 tahun jadi kepala daerah dan selalu saja 25 tahun Bapak. Dan selalu saja ada Tribun Timur selalu mengawal dan selalu mengkritisi saya. Dan alhamdulillah kritiknya Tribun Timur menjadi pesan-pesan terhormat yang saya harus sikapi. Dan seperti itulah kehadiran media sebenarnya mampu membangun sebuah jangkauan-jangkauan yang kadang-kadang sebenarnya kita tidak sadari bahwa ada segmen-segmen dan kelompok-kelompok yang kira-kira pesan-pesannya tidak nyampe secara langsung, tetapi melalui media seperti Tribun akan menjadi pendekatan-pendekatan yang bersentuhan, baik secara emosional, apalagi secara rasional, bahkan pendekatan-pendekatan yang realistis bisa dilakukan kalau media ini mampu menjadi pendekat-pendekat dari kepentingan-kepentingan yang ada, baik di antara masyarakat, kepentingan terutama bagi pemerintah dengan kelompok-kelompok dan segmen-segmen yang tentu saja dinamikanya pasti terjadi di setiap saat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pertama terima kasih Tribun Timur yang selama ini sudah mengkritisi saya. Banyak diantaranya juga saya harus kecil hati dan urut dada karena Tribun Timur sangat kritis. Kadang-kadang Dahlan berlebihan tuh, kami berlebihan, tetapi aku harus urut dada. Tapi setelah disuruh-suri, memang saya yang harus membenahi diri. Oleh karena itu, media menjadi mata, menjadi telinga, menjadi mulut dari rakyat dan masyarakat. Sebaliknya, media juga menjadi mata, telinga, dan harapan-harapan pemerintah. Dan saya kira banyak hal yang telah disampaikan oleh media menjadi pesan-pesan yang harus ditangkap. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dan menceritakan satu fakta, menceritakan satu cerita-cerita dalam kehidupan masyarakat sebenarnya sekaligus menjadi pesan. Oleh karena itu, bergaul dengan media adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan bagi seorang pemimpin-pemimpin atau penentu-penentu kebijakan. Dan efektif suatu kebijakan publik terutama hanya bisa baik kalau dialog dapat dilakukan. Apanya kurang? Saya tidak otomatis. Bisa kedengaran nggak? Bisa Pak Menteri, bisa. Sorry, terinterupsi tadi. Jadi efektif suatu kebijakan polisi publik hanya bisa baik kalau telah diuji publik. Salah satu uji publiknya adalah mendengarkan pesan-pesan media yang ada. Oleh karena itu media sangat penting bagi pemerintah. Dan media dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak disinterpretasi, banyak distrust yang ada karena seperti saya terlalu sibuk dengan kegiatan nggak baca media. Padahal banyak koreksi yang terjadi di situ. Banyak pesan yang telah disampaikan di sana. Oleh karena itu sekali lagi saya kira Tribun Timur pada posisi itu menjadi sangat penting. Karena biar bagaimana tanggung jawab bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat ini begitu dinamis, begitu kompleks, dan begitu luas. Membutuhkan minimal pendekatan-pendekatan kesehatian kita terhadap kepentingan nasional. Sehingga berbagai kepentingan sempit bisa terkanalisasi, teraborsi sekaligus. Teraborsi, maaf ini kalau saya pakai kata ini, dari pendekatan-pendekatan yang ada itu. Baik oleh media untuk masyarakat membacanya, maupun media untuk pemerintah
menemukan koreksi dan pesan yang ada. Para peserta webinar yang ada yang sama saya hormati, apalagi kalau bicara pertaniannya begitu luas, ya, begitu kompleks dan begitu dalam. Pertanian itu adalah kehidupan, pertanian itu keseharian, dan pertanian itu begitu luas menjangkau perut rakyat 270 juta orang. Oleh karena itu, pertanian tidak boleh salah. Tidak boleh salah analog, tidak boleh salah asumsi, tidak boleh salah pemetaan, tidak boleh salah perencanaan, bahkan tidak boleh salah implementasi. Nah, dengan kondisi yang cukup luas, negara kita dari Sabang sampai Merauke, 270 juta orang, itu menjadi negara kelima terbesar dunia, saya kira memang ini menjadi sesuatu yang tidak mudah, tidak seperti membalik tangan. 7,4 juta hektar sawah saya misalnya, yang harus saya sikapi, pasti ada bolong-bolongnya. Pasti ada yang kena hama, pasti ada yang kena bencana, pasti ada pesan-pesan dari ketidakmampuan yang ada. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting terkomunikasikan, baik secara timbal balik. Ya, katakanlah kesulitan masyarakat harus terkomunikasikan. Tapi kemampuan pemerintah juga harus bisa terbahasakan untuk dicerna oleh masyarakat. Kalau begitu memang saya kira media menjadi sangat penting bagi daerah. Selamat bagi Tribun yang tentu saja sekarang jangkauannya makin luas secara nasional. Orang mengatakan kita cukup dengan medsos. Saya bilang tidak. Medsos adalah bagian kehidupan sehari-hari, tapi media mainstream yang terkelola dengan pendekatan pers yang kuat akan menemukan antara idealisme kita dengan rasionalisme atau realita kehidupan, realita kemampuan. Tidak hanya itu, media akan membangun, ya katakanlah, romantisme, harmonisasi kebangsaan. Biar bagaimana mau kita butuhkan romantisme minimal, ya pendekatan satu dengan lain, kita melihat segala hal, ya. Dan tentu saja saya dalam kapasitas sebagai menteri sangat membutuhkan dukungan juga dari media, tidak hanya Tribun tentu, dari semua pihak. Karena Tribun atau media itu tentu seperti yang kita pahami, minimal menjadi suatu kanal untuk melakukan informasi timbal balik. Yang kedua, kanal untuk mengklarifikasi distrust dan kondisi objektif masing-masing yang kita rasakan. Kanal untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, dan kanal untuk melakukan pembelajaran timbal balik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Kanalisasi untuk mengiklankan apa yang telah kita buat. Maaf ini kata-kata saya, mengiklankan. Artinya kan rakyat juga tahu apakah menterinya kerja apa enggak. Kalau enggak tahu juga ya gitu. Rakyat harus tahu kalau 7 juta ton pupuk itu sudah tersebar. Kalau ada 110 hektar, 200 hektar yang bersoal, itu juga harus ada penjelasan pada masyarakat kan gitu. Jadi seperti itu, kanal untuk mengklarifikasi, kanal mengiklankan. Oleh karena itu ruang iklan juga harus dibuka memang, teman-teman Tribun. Jangan sampai ruang itu juga nggak terbuka. Susah banget jadinya. Seperti itu. Dan selain itu, dia akan menjadi referensi untuk menghadirkan wawasan kita bersama menghadapi kehidupan dunia yang ada. Dan sekaligus tentu menjaga bingkai-bingkai kebinekaan yang ada. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, tidak ada dengan segmen dan golongan sendiri yang bisa hidup. Kita harus berdampingan satu dengan lain, we are care each other, we are sharing each other, we are fairness terhadap semuanya. Kalau ini mampu terjaga dengan hadirnya media-media yang kita percaya, tentu saja akan sangat baik. Banyak informasi-informasi yang membutuhkan klarifikasi. Banyak pendekatan-pendekatan yang mungkin
secara segmen saling bersinggungan. Jangan sampai cuma dilihat dalam kacamata kuda. Kita melihat satu masalah hanya dalam pendekatan politik, pasti tidak cukup bagus, tidak cukup clear. Tapi harus komprehensif, melihat dari dimensi soal. Oleh karena itu, media membangun 4 kebenaran menurut saya, Bapak. Kebenaran filosofis. Jadi memang harapan saya, teman-teman pekerja media memang memiliki idealisme dalam pendekatan-pendekatan filosofis. Karena dari situ ukuran-ukuran kebenaran yang ada. Kebenaran filosofis itu menyentuh kebenaran transenden, kebenaran yang bersifat teologi, kebenaran yang bersifat agamais. Tetapi yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kebenaran sosiologis, kebenaran sosial. Jangan sampai kita hanya berkutik pada kebenaran diri sendiri dalam cara melihat sendiri. Dan disitulah peranan media, mendekatkan pendekatan-pendekatan kebenaran sosiologis itu. Sehingga kebenaran sosiologis akan menjadi pendekatan kemanfaatan bagi bangsa yang besar ini. Kemanfaatan bagi sebuah daerah, kemanfaatan bagi sebuah sektor. Sehingga kebenaran sosiologis itu bermuara pada manfaatnya apa ini. Jangan sampai kita cuma ribut aja. Sementara tantangan kehidupan begitu berjalan meninggalkan kita. Kita terlalu banyak memancing pertentangan dalam kehidupan masyarakat. Tidak masuk pada pendekatan seperti apa solusinya. COVID tidak bisa dihadapi hanya dengan vaksin. Tetapi COVID harus dihadapi dengan pertanian yang harus lebih baik. Karena tidak ada orang yang bisa sehat tanpa makan, kan? Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi bagian-bagian penting. Ini ada kepentingan mental soalnya di sini. Yang ketiga adalah kebenaran yuridis. Kebenaran yuridis ini tentu dengan pendekatan-pendekatan normatif yang ada. Kebenaran yuridis juga bisa dibangun dengan kebenaran-kebenaran yang hidup dalam kehidupan keseharian kita dengan tantangan kita. Dan kita dengan negara yang besar begini, kita dilahirkan dari beragam pulau, Bapak. Dengan berbagai budaya yang berbeda. Kita dilahirkan dengan cara hidup yang masing-masing berbeda. Dan kita dibingkai dalam suatu negara besar. Ini membutuhkan extraordinary sebagai sebuah pendekatan kenegaraan. Kalau gitu peranan pemerintah menemukan harapan rakyat, memerlukan kebutuhan rakyat menjadi penting. How to find the real needs, the real hope of the people. If you know find, you losing way. Kalau begitu, ini harus diciptakan dengan hadirnya media-media yang membawa seperti apa harapan dan kebutuhan itu terbaca secara timbal balik. Ya. Yang kedua adalah memang ya kita tidak bisa mengharapkan semua bisa terselesaikan dalam satu tangan. Tidak bisa pertanian hanya Kementerian Pertanian. Tidak bisa hanya negara yang menyelesaikan. Dia butuhkan upaya-upaya untuk bisa mengajarkan. Jadi sebuah proses pembelajaran bagaimana rakyat mampu memecahkan sendiri persoalannya dengan diasistensi oleh pemerintah. Ya, dalam pendekatan akademik pemerintahan ada yang katakanlah bahwa how to resolve problem with the people. Jadi kalau ada pemerintah yang hanya bisa mensolusi menurut pikirannya dia, pasti dia akan tersyok-syok di perjalanannya. Kalau gitu, mensolusi masalah pertanian, kerjasama dengan media menjadi penting, kerjasama dengan semua pihak menjadi penting, hand to hand dengan semua kekuatan yang ada dalam masyarakat untuk memecahkan sendiri persoalan itu menjadi penting. Pasti saja Kementan tidak terlalu jago, tidak jago banget gitu loh. Yang jago itu kalau kita sama-sama. Kita butuhkan pikiran-pikiran para pakar, para praktisi, para orang-orang lapangan untuk kita angkat menjadi bagian-bagian dari pendekatan. Upaya-upaya yang lebih baik saya kira adalah memang yang terlalu penting juga membangun bagaimana kita punya kesamaan untuk memecahkan masalah bangsa, masalah daerah secara bersama. Bagaimana membangun trust satu dengan lain, maafkan saya teman-teman Tribun, ini juga menjadi penting.
bagaimana memaintain sebuah daerah tetap kondusif menghadapi tantangan yang hadir di depan mata kita, menjadi bagian auto maintenance and to mobilize support secara bersama. Jadi saling support itu media punya peranan untuk itu gitu ya. Saya kira kalau pendekatan-pendekatan ini maka lengkaplah Tribun ada di mana-mana. Saya yakin dengan pengalaman yang ada ya negara kita saya yakin menjadi negara yang sangat bagus. Negara kita dengan pemberian alam given Allah yang cukup bagus, ini yang harus kita jaga secara bersama, dan kita masih membutuhkan akselerasi yang lebih cepat, lebih kuat, tetapi yang ini hanya ada kalau hadir sebuah pendekatan-pendekatan dan sebuah konsepsi-konsep yang terbangun dari kebersamaan yang ada. Bapak dan diri sekalian yang tertair, media juga menjadi hiburan lah, jangan tegang melulu. Ya, beberapa cucu saya itu mengatakan begini, Bapak kalau lihat media, kalau yang media ini akhirnya semua nggak ada ribut aja gitu ya. Kita cari media yang ada hiburannya sedikit biar ketegangan ini tidak menurunkan imun. Saya pikir pernyataan anak kecil ya mungkin ada benarnya. Oleh karena itu ya seperti itu saya sangat berharap media mampu mengangkat. Menutup ini saya ingin masuk pada kebenaran budaya. Kita punya Indonesia dengan beragam yang ada. Jadi kebenaran budaya itu menjadi penting, atau kebenaran indigenous culture menjadi penting. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan ini harus dijaga benar oleh semua media kita yang ada di daerah. Saya bekas orang di daerah mengatur itu. Banyak sekali pendekatan-pendekatan daerah yang harus kita jaga. Banyak sekali makanan daerah yang tidak boleh hilang. Banyak sekali tarian-tarian daerah yang harus dijaga. Siapa yang mau menjaga itu kalau bukan kita? Banyak pemerintah daerah bahkan tidak tahu salah satu tugasnya adalah menjaga kekhasan daerah. Tidak mungkin orang Makassar menjagakan bahasanya orang di Bali situ. Mesti orang Makassar sendirilah. Dan media Tribun harus bisa menjaganya. Begitu banyak tulisan kita, ini hilang nanti. Besok anak-anak sudah tidak bisa berbahasa seperti apa yang harusnya ada. Padahal ini kekayaan. Kalau gitu titipan saya, kebenaran budaya, kebenaran kultural harus juga menjadi bagian pendekatan. Maafkan saya punya banyak bersentuhan dengan Tribun selama ini, dan mungkin saya pelaku pemerintahan 25 tahun jadi kepala daerah. Oleh karena itu, menjaga makanan di Bali begitu banyak, menjaga makanan di Madura begitu banyak, menjaga makanan di Sulawesi Tenggara itu banyak banget. Banyak yang harus dijaga, dan siapa yang jaga ini? Kita semua. Salah satu menjadi tugas otonomi daerah. Jadi banyak orang seakan-akan tidak ada lagi itu. Dan tentu saja semua ini dalam bingkai-bingkai kebangsaan Indonesia kita. Tidak bisa kita menghilangkan kekuatan-kekuatan itu. Apalagi kalau bicara pertanian itu harus dalam pendekatan-pendekatan lokal. Karena kenapa? Agroklimas yang ada di Papua akan berbeda dengan agroklimas yang ada di Sumedang. Di agroklimas yang ada di Aceh, dan bahkan dalam satu kabupaten pun berbeda-beda. Kalau gitu, pendekatannya tidak boleh secara universal. Dan kalau begitu, Tribun dari satu daerah ke satu daerah harus menjadi kekuatan dari pilar kebangsaan yang harus hadir. Saya titipkan ini, mungkin Bapak sekalian, terutama pimpinan-pimpinan dan eksekutif Tribun, terima kasih untuk semuanya dari tempat ini. Terima kasih
Pak Sarul, Dahlan Pak Sarul, Pak Menteri. Bisa di-mute dulu. Siap Pak Sarul. Saya dapat kabar ini teman-teman semua para peserta webinar, Pak Sarul mencolek waktunya sedikit setelah ketemu Pak Luhut untuk menyapa kita semua. Terima kasih Pak Sarul. Mungkin ini ada ada Ibu Sekda Sulawesi Tenggara, ada Wali Kota Kendari, ada Wali Kota Bau-Bau, teman-teman kita di pimpinan DPR dari partai politik. Izin Pak Sarul, saya ajukan 1-2 pertanyaan untuk diskusi ya. Pak Sarul, ini pandemi ya. Tentu para pengelola pemerintahan, para pengelola bisnis butuh semacam arahan atau pandangan dari pemerintah pusat terkait dengan satu, pandemi ini akan seperti apa, akan seberapa lama, dan dalam kaitan dengan pertanian, kira-kira apa ya yang mesti dilakukan oleh teman-teman kita yang mengelola pertanian di Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Sarul. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan susah banget. Sorry Pak Sarul, saya tahu Bapak sedang sangat letih ya, dari pagi udah bangun terus dari satu meeting ke meeting yang lain. Tapi rasanya pertanyaan ini buat teman-teman kita di Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Sarul. COVID ini adalah sesuatu takdir yang harus kita temukan, dan kita perlu syukuri bahwa kita adalah bagian-bagian yang ada di dalamnya. Karena tidak ada krisis apapun yang tidak membangun sebuah perubahan yang lebih baik. Tidak ada. Saya yakin itu. Sepanjang itu. Wa innamal yusri yusra, wa innamal yusri yusra. Dalam Quran juga disebutkan gitu. Di balik segala kesedihan, Allah menaruh hikmah, kecuali kau tidak mencarinya. Oleh karena itu saya pikir, menghadapi COVID ini banyak paradigma yang harus kita sesuaikan, paradigma, pendekatan. Dan saya ingin jawab begini, menghadapi COVID ini solusinya adalah pertama, solusi kesehatan atau medical solution. Saya nggak campur itu. Ya juga vaksin dan lain-lain. Yang kedua adalah food security. Jadi siapapun kita menghadapi COVID ini mau sampai kapan, yang pertama ya tentu menurut kesehatan. Antara lain vaksin lah, menaikkan imun, jangan terlalu membuat kegaduhan karena ini tantangannya. COVID itu membuat pelemahan dari semua sektor. Sektor semua terdampak dari. Oleh karena itu, solusi kedua adalah ketahanan pangan, pertanian. Dan kalau sektor lain turun, sekarang ini cuma sektor pertanian yang naik 16,4%. Yang tidak turun itu sektor pertanian. Saya punya ekspor naik sampai 15,4%. Ya, tidak pernah terjadi di saat COVID seperti ini. Jadi gitu, kalau orang mau beli baju, bolehlah tunda tahun depan. Pakai aja yang lama, serika-serika bersihin. Kalau bocor atap, kita cari terpal atau cari plastik, tambal-tambal dulu. Nanti selesai COVID baru kita benahi gentengnya. Kalau mobil motor itu nanti aja tahun depan. Sekarang ini kita udah makan deposito kan. Katakanlah begitu, quote and quote lah ya, kalau kita dramatisasi semuanya. Tetapi makanan enggak. Kok enggak makan, matilah. Kalau makanan kurang, mungkin kita tidak kena virus corona, tapi ada virus monster yang ada di sekitar kita bersoal. Nah, kalau gitu, ini pertanian harus dibantu di semua daerah. Nah, kalau pertanian ada, maka paling tidak menjamin makanan rakyat tersedia. Yang kedua, pertanian tetap menjadi sesuatu yang masih mungkin dan masih terbuka untuk diperdagangkan lebih kuat. Pertanian itu jangan lihat cuma makanan. Pertanian itu adalah sumber energi. Pertanian itu adalah yang bisa dilakukan untuk menjadi bagian-bagian yang kita bisa rekayasa, menjadi medical, menjadi kosmetik, dan alam Indonesia yang sangat luas. Tidak ada daerah yang di depannya tidak ada rupiah dan dolar. Tidak ada, Bapak. Kecuali memang tidak diusahakan dan dilihat-lihat aja gitu. Banyak daerah yang hanya menunggu curah hujan ada baru menanam.
sehingga tanamnya nanti bulan April. Berarti kalau April 3 bulan lagi baru dia panen. Sesudah itu udah kering, tidak ada lagi. Oleh karena itu ada rekayasa-rekayasa yang sekarang saya lakukan untuk mengejar air dimanapun ada. Kita masuk ke rawa juga karena di rawa ada air dalam situasi apa, kejar itu. Pasti bisa. Dan saya coba lakukan perlahan-lahan. Dan itu pertanian adalah lapangan kerja bagi semua orang dan kita sudah biasa dengan pertanian. Nah, Pak Dahlan dan Bapak sekalian yang sama saya hormati, bahkan tidak hanya itu, pertanian adalah solusi masa depan. Kenapa? Karena kita punya penduduk yang besar. Kita punya alam dengan agroklimas, dengan matahari yang terus bersinar, ini penting pertanian. Kita punya angin yang tidak pernah kurang. Kita punya tanah di pinggir pantai, di dataran rendah, ada bukit-bukit, bahkan ada gunung. Sektor mana yang enggak? Tapi kasih waktu Menteri Pertanian, jangan cuma 1 tahun sudah mau diganti, kasihan. Enggak. Saya cuma main supaya kita bisa ketawa sedikit. Ya, biar lebih segar, Pak. Jalan seperti biasa. Satu pertanyaan lagi, Pak Sarul. Satu pertanyaan lagi sebelum ini yang terakhir jangan dimuat di media. Siap. Satu pertanyaan lagi sebelum kita serahkan ke Mbak Friska sama Mas Feby. Tadi bahwa pandemi ini justru kesempatan terbaik bagi sektor pertanian. Karena orang tidak hanya perlu sehat, tapi dia perlu makan. Dan Kementerian Pertanian justru membuktikan bahwa ekspornya malah naik justru di tengah situasi pandemi. Nah, kalau kita bawa ke Sulawesi Tenggara, apa yang Pak Sarul lihat sebagai potensi pertanian yang harus dikembangkan saat ini? Begini, pertanian itu dibutuhkan dunia. Tanaman dan tumbuhan dari negara tropis ini menjadi sesuatu yang berbeda pada negara-negara Eropa, Amerika, bahkan di negara-negara subtropis. Diperebutkan itu. Oleh karena itu, Tenggara memiliki sektor yang saya bilang tadi. Pinggir pantai sudah bisa ditani, dataran rendahnya banyak, dan kemudian dataran bukit-bukitnya menjanjikan, bahkan punya bukit-bukit yang tinggi. Dan oleh karena itu ini semua bisa dilakukan. Dan tantangan yang paling besar adalah memang kita butuhkan sedikit konsentrasi dari sebuah konsepsi yang terbangun dalam skala ekonomi yang tidak hanya di budidayanya, tidak hanya boleh di budidaya. Selama ini kita lola hanya budidaya, tanam-tanam, tidak pernah dipikirkan bagaimana pasca panennya. Outcome-nya tidak pernah dipikir. Bahkan kita tidak pernah merencanakan sesuatu sampai di industri. Oleh karena itu, besok memang harus ditumbuhkan kolaborasi atau korporasi pertanian yang ada di daerah. Kalau itu sudah petaninya ada, lahan-lahan kosong harus dikonsentrasi lebih kuat dan dilakukan riset yang kuat. Apa tanaman yang paling tepat di sana dan di mana pasarnya yang ada, dan ya kita berusaha untuk melakukan industrialisasi pertanian di situ lebih kuat. Ya. Dan Sulawesi Tenggara sangat-sangat memungkinkan untuk sangat, dan saya siap membantunya. Ya, gitu. Jadi oleh baik. Mau jagung jangan sampai di jagungnya, tetapi sampai seperti apa jagung itu. Dan bisa saja jagung besok menjadi gula diet yang Pak Dahlan bisa makan kan. Kenapa kita tidak sampai di situ? Tetapi ini membutuhkan konsentrasi bersama dan membutuhkan sebuah konsep. Ada hal lain yang penting. Pertanian itu tidak nunggu lama, Bapak. 100 hari kalau udah bisa dilihat hasilnya, ini bisa jalan atau enggak. Yang mana yang kurang di-replanting lagi. Gitu loh. Jadi dalam 1 tahun sudah pasti menghasilkan. Oleh karena itu kalau ada daerah yang mau baik, salah satu yang konsentrasinya adalah pertanian. Dan itu saya yakin bisa seperti itu. Selain memang menjadi kebutuhan nasional kita. Itu baik. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sarul. Jadi tugas Tribun itu connecting people
Jadi ini ada Ibu Sekda, kalau misalnya ada yang perlu dikomunikasikan sama Pak Menteri Pertanian, saya rasa Pak Sahrul sangat welcome. Tapi by the way, terima kasih banyak Pak Sahrul sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Tadi saya dengar rapat di istana, terus kabur, terus menghadiri acara Tribun. Terima kasih Pak Sahrul. Silakan Mas Febi. Terima kasih Pak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo sudah meluangkan waktu. Moga-moga bisa mengikuti acara ini sampai paripurna. Salam sehat Pak Menteri. Sekarang kita beralih ke siapa Mbak Friska? Betul, kita akan beralih ke narasumber terakhir. Yakni Aku menyampaikan ini, dirjen-dirjen saya ikut mendengarkan apa yang aspirasi untuk Sulawesi Tenggara dan Baik Pak Menteri. Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Menteri Pertanian dan seluruh jajaran, terima kasih banyak sudah berkenan ikut serta dalam webinar sore hari ini. Dan berikutnya kita akan beranjak ke narasumber terakhir, Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Maijen TNI Andi Sumangeruke SIMM, yang diwakili oleh Aster Kasdam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Arifin Dahlan SIP. Silakan, Aster Kasdam, Pak Arifin. Terima kasih Mbak Fita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi semua. Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Andes Syahrul Yassin Limpo, kemudian ada juga Menparekraf Bapak Sandiaga Uno, Gubernur Sultra oleh Bapak Sekda, kemudian ada Bapak Dahlan Dhani selaku CEO Tribun Network. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Pangdam Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka karena saat ini beliau memang ada kegiatan di Jakarta, sehingga saya selaku asisten teritorial Kodam 14 Hasanuddin untuk memberikan masukan ataupun sumbangsi pemikiran tentang bagaimana menciptakan iklim investasi dihadapkan dengan peran Kodam 14 Hasanuddin di tengah pandemi COVID-19. Daripada persoalan mengenai iklim investasi, tentu kita mengetahui bersama bahwa pandemi COVID ini hampir memukul seluruh negara-negara, tidak pandang bulu, baik itu negara maju, negara berkembang maupun negara miskin, baik dalam aspek kehidupan sosial maupun kehidupan ekonominya. Hampir seluruh negara yang terdampak COVID terjadi stagnasi perekonomian, kemudian pertumbuhan ekonomi pun juga tidak berjalan dengan mulus. Namun tadi telah disampaikan oleh para BKPM bahwa kita masih disyukurkan ya, di tengah pandemi COVID ini masih terjadi pertumbuhan walaupun tidak terlalu signifikan dibandingkan negara-negara tetangga maupun negara-negara lainnya. Tentu ini merupakan indikator yang sangat baik bagi kita, khususnya Sulawesi Tenggara. Dengan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan ke depan kita bisa lebih meningkatkan dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi. Lanjut. Saya coba mengambil data, ya. Ini adalah ekonomi yang terjadi secara spasial
khususnya kita ngambil wilayah Sulawesi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Sumatera, Kalimantan, maupun Bali dan Nusa Tenggara, khususnya Bali memang sangat berdampak akibat sektor pariwisata yang hampir dikatakan stagnan. Alhamdulillah Sulawesi itu terjadi peningkatan walaupun sangat-sangat minim, tapi 0,23% ini merupakan suatu hal yang memberikan angin segar dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang kita alami dan negara-negara lain rasakan. Lanjut. Tentu bagaimana perspektif terhadap wilayah Sulawesi, khususnya wilayah Sultra, sudah banyak disampaikan oleh Kepala BPKM, kemudian Ibu Sekda juga. Memang kekhususan bagi wilayah Sultra ini dengan sumber daya alam yang begitu melimpah dihadapkan dengan teknologi yang beralih dari teknologi fosil menjadi teknologi listrik. Inilah yang menjadi keberuntungan bagi Provinsi Sultra itu sendiri yang memiliki cadangan yang begitu berlimpah. Sehingga dengan adanya cadangan yang melimpah ini tentu sangat memberikan keuntungan bagi Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri apabila betul-betul dikelola dengan baik, kita mampu menarik investor, kemudian menciptakan iklim investasi yang maksimal, sehingga ekonomi Sultra selaku penopang bidang mineral khususnya nikel di Indonesia ini bisa menjadi betul-betul bisa dapat diandalkan. Kami lanjut, tentu yang menimbulkan pertanyaan adalah apa sih peran Kodam dalam menciptakan iklim investasi? Sini kami sampaikan bahwa Kodam selaku kompartemen strategi tentu memiliki tugas di mana kami melaksanakan kegiatan yang namanya pemberdayaan wilayah pertahanan. Yang mana kami menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh untuk pertahanan yang meliputi penyiapan aspek sumber daya manusia dan penyiapan sumber daya alam yang betul-betul siap dalam menghadapi ancaman. Tentu akan menimbulkan pertanyaan, Pak, perangnya kapan? Tapi kalau kita tidak siap, maka kalau kita siap berdamai, maka kita siap akan perang. Selaras dengan definisi di atas tersebut, tentu TNI dalam menciptakan iklim investasi ini merupakan bagian dari tugas pemberdayaan wilayah pertahanan. Lanjut. Di mana instruksi dari Bapak Pangdam, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka sendiri menyampaikan kepada seluruh jajaran agar untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat di wilayah tugasnya. Dalam hal ini Sultra terdapat Korem 143 ya, agar tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam hanya untuk kepentingan pribadi, tapi sehingga mengabaikan kepentingan sistem pertahanan rakyat semesta. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat wilayah, khususnya wilayah Sultra, untuk memiliki kesadaran khususnya terhadap bela negara dan kesadaran tentang pentingnya potensi wilayah di mana Sultra merupakan salah satu sentra pertambangan yang sangat berpotensi dalam menunjang ekonomi dan mempengaruhi stabilitas pertahanan. Kemudian yang berikutnya adalah kami dalam menciptakan investasi tentu bersama dengan unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan stakeholder yang lainnya melaksanakan monitoring terhadap tenaga kerja asing ya, dalam rangka pengolahan sumber daya alam yang lebih baik. Karena apabila hal ini dapat dicapai, itu bisa dikelola secara profesional. Kemudian memang beberapa waktu terjadi beberapa unjuk rasa, kemudian penolakan, dan berbagai hal. Ini pun juga akan berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada di wilayah Sultra. Namun kami tetap berupaya bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia,
berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya iklim investasi ini dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan melalui perundingan, mediasi, serta mencegah tindakan-tindakan ataupun potensi konflik yang bisa mengganggu ataupun menghambat terciptanya iklim investasi khususnya di wilayah Sultra. Selain itu, melalui kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodam 14 Hasanuddin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya iklim investasi itu sendiri dan bagaimana pemanfaatan daripada sumber daya alam guna menunjang proses masyarakat khususnya dalam rangka pembinaan bela negara itu sendiri. Tentu dengan terciptanya iklim investasi ini maka perekonomian kita akan semakin bagus. Perekonomian yang bagus itu akan menciptakan pertahanan yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Kami sangat berharap besar kepada seluruh stakeholder, khususnya pemerintah Sulawesi Tenggara dan masyarakat, agar bersama-sama kita berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih bagus, iklim investasi yang lebih sehat, sehingga perputaran ekonomi di wilayah Sultra secara khusus dan umumnya di wilayah Indonesia bisa menjadi lebih baik, sehingga negara kita bisa dapat terlepas dari dampak pandemi COVID-19 ini dan ekonomi kita semakin baik. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aster Kasda 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Arifin Dahlan, SIP yang tadi telah memaparkan pandangannya di sore hari ini. Itu tadi Mas Febi. Siap. Sebelum masuk ke sesi tanggapan, kita rehat sejenak, kita saksikan tayangan berikut ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Sultra bisa maju, berkembang karena ada otot termasuk informasi tentang pembangunan daerah kita. Selamat atas launchingnya menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Harapan saya jadilah berita yang bisa mempertanggungjawabkan, check and balance, termasuk itu trial by the pers yang bisa ditanggungjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Andi Sumangaruka, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunnysultra.com. Semoga sukses dan menjadi media terbesar dan nomor 1 di Sulawesi Tenggara. Mata lokal menjangkau Indonesia. Ewako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zulkarnain Kadir SEME, Wali Kota Kendari. Atas nama pemerintah Kota Kendari mengucapkan selamat dan sukses atas launching tribunnysultra.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Kolonel Laut Andike Srimutia dan Lanal Kendari mengucapkan selamat dan sukses untuk launching Tribun News Sultra, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Masmudin menyampaikan ucapan selamat atas launching tribunnysultra.com. Semoga tribunnysultra.com ini akan memberikan informasi terutama untuk peningkatan investasi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan lagi pertumbuhan di Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat atas launching tribunnysultra.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dr. Amis Lori Saifuddin MSI, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat atas launching Tribun News, mata lokal
menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat atas launching tribunnews.sultra.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya LN Ali Haswandi, Pelaksana Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat kepada Tribun News Sultra, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Subhaneste, Ketua DPRD Kota Kendari, mengucapkan selamat atas launching tribunnews.sultra.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Sarudin SIP, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari, mengucapkan selamat datang, selamat berinvestasi buat teman-teman di Tribun News Sultra di Kota Kendari. Semoga pemberitaan yang dilakukan bisa mengembangkan sampai di kancah nasional. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Rahman ST, Komisioner KPU Kabupaten Manawe, Divisi Hukum dan Pengawasan, mengucapkan selamat atas launching tribunnews.sultra.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Muhammad Zamrun Firiu, SSI, MSI, MSC, Rektor Universitas Saluleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mewakili keluarga besar Universitas Saluleo, saya mengucapkan selamat dan sukses atas launching tribunnews.sultra.com. Sukses dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anselmus Saer Masiku, advokat atau pengacara dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kendari, mengucapkan selamat atas launching tribunnews.sultra.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Nah, sekarang kita masuk sesi tanggapan ya Mas Febi ya? Iya, sesi tanggapan. Yang menjadi penanggap pertama kita dari Telkomsel, Manager Network Service Branch Kendari yang menangani Network Service wilayah Sulawesi Tenggara, Bapak Teksan Ismail. Sore Pak Teksan, silakan kami berikan waktunya 4 menit ya Pak. Mohon izin kami akan mengingatkan kalau waktu sudah mau habis. Terima kasih. Silakan Pak Teksan. Pak Teksan Ismail. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, yang kami hormati kepada seluruh stakeholder di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, para narasumber dan para peserta webinar dengan topik menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara di masa pandemi. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada Telkomsel untuk menjadi penanggap webinar pada hari ini. Pertama-tama kami juga ucapkan selamat juga kepada atas launchingnya tribunnews.sultra.com. Saya Teksan Ismail, Manager Network Service Sulawesi Tenggara. Singkat saja, kami sampaikan bahwa Telkomsel adalah operator terbesar di Indonesia dengan kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh PT Telkom Indonesia. Posisi Telkomsel di Sultra merupakan operator yang memiliki coverage yang terbesar. Di masa pandemi ini, Telkomsel selalu berkomitmen untuk selalu memberi layanan terbaik kepada seluruh pelanggan Telkomsel. Di masa pandemi, anjuran bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah berimpact pada perubahan traffic yang sangat signifikan. Dari biasanya traffic di daerah bisnis dan perkantoran beralih ke daerah perumahan dan rumah sakit. Dengan lonjakan traffic tersebut, menjadikan daerah perumahan menjadi salah satu point of interest dari Telkomsel, sehingga Telkomsel melakukan penambahan kapasitas dan coverage di daerah perumahan dan rumah sakit, sehingga pelanggan merasa nyaman menikmati jaringan broadband Telkomsel dengan speed test yang lancar.
Di tahun 2020, seluruh jaringan Telkomsel instalasi perangkat 4G, sehingga 100% BTS Telkomsel terlayani jaringan 4G. Beberapa keluhan dari pelanggan Telkomsel kami pantau dan tidak terbukti dengan baik melalui customer service, hotline service, dan media sosial. Beberapa keluhan belajar dari rumah terkendala dengan tidak adanya coverage, seperti beberapa desa dan tempat di Bombana dan Kolaka. Kami melakukan penambahan kapasitas. Alhamdulillah, respon dari masyarakat sangat baik dan mengucapkannya melalui media sosial. Tahun 2020, Telkomsel mengeluarkan BTS di pabrik gula terbesar di Asia Tenggara, di Bombana, yang diresmikan oleh Pak Presiden Republik Indonesia, yang tentunya akan meningkatkan ekonomi di Sultra. Industri tambang di Sultra sangat maju dan besar, sehingga kebutuhan komunikasi daerah tambang sangat dibutuhkan untuk kelancaran komunikasi di daerah tambang. Beberapa tambang di Sultra meminta dilakukan penambahan coverage dalam bentuk beberapa kerjasama melalui B2B, business to business. Telkomsel membuka kerjasama kepada seluruh Pemda yang berada di Sultra untuk pemenuhan coverage untuk mengcover daerah-daerah potensi dengan syarat tidak ada masalah dengan kontur dan listrik di sana. Banyaknya usulan-usulan dari Pemda untuk membangun di daerah wilayahnya. Kepada seluruh Bapak Bupati dan Wali Kota, kami siap berdiskusi terhadap pembangunan BTS di wilayah Sultra melalui kerjasama business to government. Tahun 2021, Telkomsel rencana membangun 15 BTS baru dengan melihat potensi yang ada, yang tadi tidak terkendala dengan kontur dan tersedia listrik di daerah tersebut. Untuk solusi percepatan coverage, Telkomsel membangun BTS semi permanen berupa combat dengan ketinggian 15 meter, tentunya memperhatikan syarat-syarat dibangunnya BTS. Seperti kami yang lakukan di Pulau Kapota, di Wakatobi, pulaunya kecil tapi penduduknya padat. Alhamdulillah, combat yang ada akan kita ganti dengan BTS permanen. Untuk coverage Telkomsel, 89% dari seluruh kecamatan yang ada di Sultra sudah terlayani oleh Telkomsel. Sektor pariwisata, Telkomsel berupaya melayani tempat-tempat wisata andalan di Sultra, antara lain Pulau Bengki, Sungai Terpendek di Tamborasi, dan beberapa tempat wisata di Kepulauan Wakatobi. Dan masih banyak tempat-tempat wisata yang lain. Telkomsel siap support untuk kemajuan investasi di Sulawesi Tenggara. Demikian tanggapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Pak Teksan Ismail yang memaparkan siap untuk mendukung bagaimana lancar investasi di Sulawesi Tenggara. Salah satunya tadi infrastruktur langit ya Mas Febi. Iya. Sekarang kita tiba saatnya mendengarkan tanggapan dari Pak Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Pak Haji Abdurrahman Saleh. Pak Haji Abdurrahman Saleh hadir? Masih hadir di bersama kita? Pak Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Kalau Pak Abdurrahman Saleh, dipersilakan Pak Abdurrahman Saleh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya simak dari 2 jam lebih kita diskusi tentang bagaimana menarik investasi di Sulawesi Tenggara dalam kondisi COVID yang kita alami ini. Memang Tribun ini cukup lihai dan melihat sebuah persoalan-persoalan yang ada. Kita tahu bahwa ini adalah bersama dari beberapa portal yang ada, dan paling tidak bisa mengejawantakan apa yang kita rasakan di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ini kalau saya katakan seperti sambut peristiwa seperti sungai diletakkan di Sulawesi, mana sumber daya alam amat luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa kelola dengan baik. Betul harus ada political will dari pemerintah, harus ada kesadaran dulu dari masyarakat untuk bisa senantiasa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Tadi sudah diawali dari pembicaraan dari pertama, kemudian ada menteri juga kita semua. Saya ingin kemukakan dan menegaskan kembali, Sultra ini memang potensinya luar biasa. Potensi wilayah ini 72% sekian adalah
laut, saya ulangi lagi, dan sisanya ada daratan. Dan potensi perikanan kita ada 39% baru, tapi baru tergarap 10%. Nah, sementara kita ada spesies ikan kita kurang lebih 680 jenis spesies ikan kita. Dan potensi perikanan ini dari 39% itu baru tergarap 10%. Nah, ini saya kira informasi dari Tribun nanti bisa ditumbuh kembangkan dari informasi-informasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Namun demikian, dari ada 3 kategori yang memang yang sering saya sampaikan kepada kita, karena sutra ini juga bahwa pengelolaan kita itu belum dimaksimalkan. Tujuan untuk yang terbaik, tujuan untuk tercapai itu ada. Dan memang tidak ada pemerintah yang berkeinginan, bercita-cita untuk tampil membangun daerahnya untuk lebih terburuk, lebih terpuruk. Pasti antitesis dari itu. Ya ini lebih baik, lebih maju, negara kita lebih berkembang, dan provinsi kita Sulawesi Tenggara juga lebih memadai dari potensi-potensi ada. Termasuk di pemerintahan sekarang, Pak Ali Masih dan Lukman Abdul Awas, pasti ingin punya positif thinking untuk memajukan negeri kita yang tercipta. Tadi Pak Sanyagono, kemudian Pak Sahrul Sanlimpo, tadi Gubernur Wakil Indonesia, kemudian ada Panglima, tadi diwakili. Saya ingin mengungkapkan beberapa hal bahwa ada di Sulawesi Tenggara ini kira-kira bagaimana kita melakukan kemudahan regulasi jika kita ingin investasi yang ada, regulasi sekali itu dipermudah. Jadi persempit ruang gerak yang terlalu lama, berlarut-larut, birokratisasi yang penting. Sekarang kita sudah ada Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja, di mana memang dimudahkan dari regulasi. Investasi bisa masuk kalau misalnya diberikan kemudahan. Tetapi kemudahan ini juga harus berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Bagaimana kemudahan ini bisa investasi yang masuk di Sulawesi Tenggara kita berikan karpet merah, tetapi mereka betul-betul bisa mewadahi, menumbuh kembangkan, melakukan pendapatan yang signifikan. Tapi sekali lagi, poinnya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat tingkat lokal wisdom ketika ada investasi yang ada. Contoh misalnya kalau kita bangun investasi perikanan. Investasi perikanan kita harus dudukkan para nelayan kita, bukan kita berikan umpannya, tapi kita berikan kaedah. Di mana mereka kita akan dudukkan bersama dengan jenis area yang ada, bahkan harga ikan di saat dia membludak dari saat langkah ikannya sama harganya. Dan betul-betul juga bisa dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat. Entah mereka nanti dibentukkan koperasi, entah mereka dalam ujungnya nanti ketika awalnya mereka jadi pekerja, lambat laun bisa mereka ada kelengkapan menangkap ikannya, ada authority-nya. Jadi semua itu berbanding lurus dengan Undang-Undang Dasar mengatur kita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kita atur semua, dan saya kira investasi bukan sebagai ancaman. Investasi adalah berkah jika dia memberikan multiplier efek kepada masyarakat untuk kemajuan kita tercipta Sulawesi Tenggara. Tribun yang baru hadir di Sulawesi Tenggara adalah tentunya akan memberikan informasi-informasi tentang pengembangan di Sulawesi Tenggara. Dan Tribun hadir adalah bagian dari pers yang dimana salah satu pilar demokrasi dengan berikut. Mudah-mudahan dengan kehadiran di sini di portal ke-52 bisa lebih mewarnai seluruh pemberitaan informasi, termasuk juga pemberitaan yang aktual, kemudian juga bisa akuntabel untuk menyajikan kepada masyarakat informasi yang objektif. Kemudian, bagaimana dengan investasi yang ada? Memang tadi sudah disampaikan dan saya senang tadi ada beberapa menteri yang hadir. Mereka semua respon. Mereka berkeinginan. Beliau juga punya cita-cita. Bagaimana Sumatera jangan ketinggalan dari 34 provinsi kita yang 2,7 juta penduduknya, 15 kabupaten, ada 2 kota. Kita. Ada 21 bahasa daerah kita di Sulawesi Tenggara. Memang kita harus bersatu padu. Dari mana-mana saya bisa ngomong bahwa musuh kita ini bukan musuh suku, tapi musuh kita ini adalah kemiskinan dan maaf Pak Abdul. Kira-kira dan kemiskinan ini harus dilakukan. Jadi tanggapan saya, dampaknya saja kalau kita mau betul-betul juga investasi yang masuk, apalagi investasi asing diawali dari kalimat
nikel, maka mau tidak mau harus melibatkan masyarakat. Jadi nanti transfer skill-nya harus ada. Harus ada, jangan sampai nanti cuma upah minimum regional yang kurang lebih 2 juta sekian. Sementara mereka tenaga asing ketika kerja di negeri kita, bahwa eskavator bisa 27 juta, 30 juta. Mereka tidak boleh masuk lagi dengan pakai visa 211, tidak pakai 212 dan 213. Tapi harus betul-betul teratur dengan baik. Dan semuanya ini sekali lagi, Tribun News Sultra, selamat, semoga Anda bisa menjadi garda terdepan untuk menghasilkan dan mempromosikan kepada masyarakat. Sekali lagi kita tidak anti investasi, dan kita anti adalah investasi yang turun tidak sebagaimana aslinya. Kita tidak anti investasi, tapi kita anti ketidakadilan dan mereka turun melakukan nepotisme dan sebagainya itu yang kita anti. Selagi mereka melakukan rule of law, regulasi yang baik untuk siapa rakyat, pasti kita itu. Itu tanggapan saya, Pak. Sekali lagi terima kasih Tribun News Sultra atas hadirnya 52 portal. Semoga kita bisa bersama-sama dan mudah-mudahan kita bisa memilih 2024 pemimpin yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua DPRD atas tanggapannya. Berikutnya Pak Briska. Selanjutnya kita akan ke Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain Kadir SEME. Silahkan Pak, waktu untuk tanggapannya 4 menit. Silakan Pak Wali Kota. Pak Zulkarnain Kadir, masih hadirkah di ruang virtual kita? Sore, Pak Wali Kota. Pak Zulkarnain, mohon izin. Kalau begitu kita ke penanggap berikutnya terlebih dahulu. Siap. Mas Febi. Setelah ini kita minta kepada Pak Ketua DPRD Kendari, Pak Haji Subhan ST. Pak Subhan hadir di ruang virtual kita kali ini. Pak Subhan. Assalamualaikum. Masih di mute, mohon di unmute terlebih dahulu Pak Subhan. Di bagian kiri bawah. Pak Subhan. Pak Subhan. Sore. Pak Subhan. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Subhan. Masih di mute Pak Muhan. Pak Subhan mohon di mute-nya dibuka Pak, mikrofonnya Pak. Di unmute dulu di bagian kiri bawah layar Zoom yang bergambar mikrofon. Mohon izin di unmute. Nah, ini sudah ada suaranya. Pak Subhan, silakan. Oh, hilang lagi suaranya. Izin, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini. Silakan, ya. Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kita semua. Saya Haji Subhan ST, Ketua DPRD Kota Kendari, mengucapkan selamat sore kepada kita semua. Sore, Pak. Dan selamat ya atas launching tribunnews.com yang baru saja kita saksikan bersama pada hari ini. Kami atas nama DPRD Kota Kendari, dari semua apa yang menjadi pemaparan dari beberapa pemateri tadi, kami sangat bersyukur bahwa kami Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi ini dengan adanya investasi yang ada di Sulawesi Tenggara ini menjadi tugas kami untuk bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu menjadi suatu hal yang kami kawal secara aturan untuk memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi baik di Sulawesi Tenggara maupun di Kota Kendari sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara dan menjadi pintu masuk dari gerbang Sulawesi Tenggara sebagai ibu kota provinsi. Jadi kami sangat mendukung apa yang menjadi potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara. Tentu ini membutuhkan kerjasama dari kita semua untuk bagaimana investasi ini bisa betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari, sehingga
ini betul-betul terasa manfaat dan investasi yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Jadi saya mewakili DPRD Kota Kendari, dan ini sudah menjadi komitmen kami untuk mendukung apa yang menjadi program atau investasi yang akan masuk di Sulawesi Tenggara. Demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Suhan. Berikutnya kita akan menuju ke penanggap berikutnya, yakni Bupati Konawe Utara ya Mas Febi, yang sudah bergabung, Dr. Insinyur Haji Ruksamin, MSI IPM ASEAN Inc. Selamat sore Pak Bupati. Pak Ruksamin, selamat sore. Pak Ruksamin, selamat sore. Masih di mute, mohon izin Pak Bupati. Suaranya Pak Ruksamin. Suaranya masih di mute. Mikrofon dihidupkan dulu, Pak. Di unmute di bagian kiri bawah Zoom. Belum terdengar, Pak. Belum terdengar, izin Pak. Mikrofonnya di unmute dulu, ada di bagian kiri bawah layar Zoom Bapak. Audionya belum tersambung atau suaranya belum tersambung. Sambil kita halo. lagi, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut Pak Ruksamin. Silakan Pak Bupati, 4 menit waktunya untuk menanggapi. Makasih. Saya pertama kali menyampaikan selamat kepada khususnya Tribun News.com Sulawesi Tenggara atas launchingnya. Mohon maaf tadi ini saya lagi bersama-sama dengan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baru saja kami melakukan kolaborasi. Beliau juga sempat membahas bahwa setelah membuka tadi acara bersama-sama kita terkait dengan kegiatan. Pada prinsipnya kami di Kabupaten Konawe Utara sangat mensupport, khususnya di pemerintah daerah selalu mendorong bagaimana realisasi investasi Kabupaten Konawe Utara guna meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, kesehatan sosial dan penyerapan tenaga kerja. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini terdapat 2 izin lokasi yang baru saja kami terbitkan untuk usaha kawasan industri di OSS yang sudah firm untuk membangun kawasan industri di Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pemerintah daerah telah fasilitasi dalam tahapan perizinan dan merekomendasikan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang RT/RW Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara, yaitu Kecamatan Lasuk Kepulauan, Nanggikima, dan Kecamatan Motui. Pada prinsipnya, jika ini yang bisa kita lakukan apa semua, maka ekonomi pasti akan bergerak, tumbuh dengan sejahtera, apalagi kita ditopang dengan yang baru saya kami bicarakan tadi dengan Bapak Menteri, yaitu pariwisata. Sektor pariwisata pasti akan bergerak dengan begitu cepat. Saya kira ini mudah-mudahan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan launchingnya Tribun ini bisa membantu kita dalam rangka mensukseskan khususnya bagaimana pelaksanaan khususnya apa yang kita rencanakan menjadi bahan tema kita tadi pada saat kita launching. Saya kira mungkin ini apa yang dapat kami sampaikan dengan segala waktu yang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Pak Bupati Konawe Utara, Pak Ruksamin atas waktunya berkenan menanggapi di webinar sore hari ini. Berikutnya kita ke penanggap terakhir, Mas Febi, silakan. Ya, ini penanggap terakhir, kalangan muda, pengusaha bidang pertambangan, Ketua Asosiasi Tambang Sulawesi Tenggara, Pak Adi Aksar. Selamat sore, Assalamualaikum, Pak Adi Aksar. Pak Adi Aksar, apakah sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum. Selamat sore, Ketua Asosiasi Tambang Sulawesi Tenggara. Jadi kalau kita mendengarkan sepanjang sore hari ini ya Mas Febi, ada banyak sekali sudut pandang yang kita dapatkan terkait dengan bagaimana menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Betul. Ada paparan dari narasumber, ada juga tadi tanggapan dari sejumlah pihak yang nampaknya melengkapi webinar kita sore hari ini ya Mas Febi ya. Baik Pak Adi Aksar, kalau tidak ada Pak Wali Kota Kendari, apakah juga Pak Zulkarnain Kadir, apakah masih di ruang virtual kita? Pak Adi Aksar.
Ya, kalau memang tidak ada, Mbak Friska, kita rasanya ini di penghujung acara kita. Betul sekali. Tadi Ya, sudah di lengkap penghujung sekali, acara ya, Mas. kita kali ini webinar saya Febi Mahendra Putra bersama Mbak Friska ingin undur diri, terutama saya undur diri dulu. Tentu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang mengikuti acara ini, mulai dari para pembicara, penanggap, dan partisipan yang telah hadir dan telah bersedia meluangkan waktu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kekurangannya. Oleh karena itulah saya Febi Mahendra pamit mohon diri, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Friska untuk melanjutkan acara ini, dan sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu. Oh, Mas. betul. Kan sayang Ya, sekali kita udah kumpul jauh-jauh. lupa saya untuk foto lebih dulu kita. Kita foto dulu, bergabung semuanya. Sudah siap ya? Saya akan hitung mundur dari 3. Dinyalakan kameranya, pasang senyum termanisnya. Saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu, oh, masih ada satu layar lagi. Karena ini ada beberapa yang ikutan, kita bagi beberapa sesi. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Oke, baik. Acara ini akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita akan simak video berikut terlebih dahulu. Wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman, dan imun. Perbanyak doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Gembira, hatiku senang. Tidak panik, makan makanan yang bernutrisi. Iman, aman, dan imun. Iman, aman, dan imun. Terima kasih untuk News Director Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra, yang bersama-sama sudah memandu diskusi dengan sangat apik. Terima kasih pula kepada seluruh narasumber dan penanggap, terlebih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dari awal hingga ke penghujung sore ini. Tidak lupa kami juga menghaturkan terima kasih banyak kepada para sponsor yang telah mendukung acara sore hari ini. Terima kasih kepada Bank Sulawesi Tenggara, PDAM Tirta Anoa Kota Kendari, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Asosiasi Pengusaha Tambang Sulawesi Tenggara, Telkomsel, Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Friska Clarissa dan seluruh tim yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan acara. Saat kami pamit undur diri, semoga tribunnews.ultra.com semakin sukses dan memberikan inspirasi melalui pemberitaan-pemberitaannya. tribunnews.ultra.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Gunawas, Wakil Gubernur Sulawesi. Oh, Pak Lukman, apa kabar? Tribun News Sulawesi-Tenggara.com. Assalamualaikum, sukses selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan selesai. Begini ingin mengucapkan selamat mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi